dalam kesempatan ini salam kenal Bapak Ibu sekalian, dan mungkin ya izin mungkin berbagi pengalaman aja Pak, cerita-cerita bagaimana ya, ini berkontribusi di Indonesia gitu Pak ya, maksudnya melalui sekarang BIN namanya Pak, melalui LIPI gitu Pak ya. Ini saya mencoba menayangkan bahan presentasi kami Pak, apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Ya, mohon izin. Jadi diminta Pak Jo tentang apa ya? Pengenalan tentang nanoteknologi ya sudah. Mungkin cerita-cerita aja ya Bapak Ibu sekalian ya, mungkin berbagi selama saya 89 Bapak sekalian masuk ke LIPI gitu via programnya Pak Habibie ya waktu itu. Saya angkatannya kalau di Batan di Batan itu angkatannya Pak Rohadi, sekarang jadi kepala OR ya. Pak Rohadi Awaludin. Ya. Terus Pak Rosik Himawan. Nah, itu angkatan sama saya tuh, satu angkatan Pak Rosik Himawan, yang Batan tuh kalau nggak salah Pak Rohadi main, terus siapa lagi ya masih ya antara itu 89 saya masuk, 90 berangkat, S1, S2, S3 di Jepang, kemudian 4 tahun saya kerja di Jepang di pusat penelitian daerah, dan 2004 saya pulang, mohon izin Bapak sekalian. Nah, saya di LIPI Fisika. Baik, mungkin sambil lanjut saya setel video dulu Pak ya, supaya ini saling kenal dulu. Sudah tayang suaranya juga. Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang begitu melimpah ruah. Namun sayangnya sumber daya alam dan sumber daya mineral yang kita miliki belum menghasilkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang mandiri. Bayangkan saja, sumber daya alam kita eksploitasi secara besar-besaran, diekspor dengan harga murah tanpa menikmati nilai tambahnya. Nah, Dr. Nurul Taufikur Rahman, seorang anak bangsa terbaik, menciptakan nanoteknologi. Sang pakar nanoteknologi ini menghasilkan temuan yang bisa menghasilkan sebuah proses yang menguntungkan bagi bangsa dan negara. Jadi nanoteknologi itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena atau objek dari benda-benda atau material berukuran di bawah 100 nanometer. Seperti daun ini banyak mengandung benih klorofil ya, kita nanokan. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai obat-obatan. Sebenarnya nanoteknologi itu tahun 60-an itu sudah diangkat oleh ilmuwan-ilmuwan, sehingga andainya kita bisa bermain di bawah mikron ya, maka kita bisa menggali lebih banyak lagi sifat-sifat dari material, dan kita bisa menciptakan sesuatu material baru. Amerika Serikat kita mengumumkan bahwa nanoteknologi dijadikan salah satu pilar peningkatan daya saing dari industrinya. Maka mulailah semua kepada berpikir yang sama. Bahkan Presiden Korea mengatakan nano or die. Itu tahun 2002 itu. Saat itulah mulai booming. Kita ini dianugerahkan, semua orang tahu kekayaan alam yang berlimpah, SDM yang banyak, kemudian kemudahan, apalagi pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dengan tingkat 6-7% dan setiap tahun akan terus meningkat. Ini semangat bagi kita ya. Jadi peluang-peluang yang mungkin bisa kita ciptakan itu jauh lebih besar, 5 kalinya daripada peluang-peluang yang ada di Eropa. Dr. Nurul Taufikur Rahman dilahirkan di Malang pada 5 Agustus 1970. Tapi tidak terlalu lama baru saya diterima di ITB waktu itu di Teknik Industri. Tapi tidak terlalu lama, baru 3 bulan saya juga harus meninggalkan negara saya tercinta juga. Tahun 90 saya harus karena diterima di Jepang. Saya selama 4
14 tahun ya setelah S1, S2, S3. Dan saya bekerja di pusat penelitian daerah di Kagoshima, research centernya gitu di sana. Dan kebetulan saya masuk ke dalam tim project divisi material. Ya, jadi yang ada adalah teamwork yang kuat, yang tertata dalam bentuk sistem yang terintegrasi. Begitu saya masuk ke dunia sistem yang sudah terintegrasi, yang mapan, kita langsung unggul di situ. Nilai-nilai kita dengan yang lain, wah jauh melebihi ya. Meskipun di Jepang sudah terkenal Medatsu Tataki, yang artinya adalah yang muncul itu dipukulin supaya intinya sih ingin mereka mengajak kesiapan dari teamwork untuk bekerja bersama-sama, majunya bersama-sama gitu ya. Inilah nilai kemenangan mereka sebenarnya. Tapi di person to person menurut saya ya kita jauh lebih handal gitu. Jangan apa-apa ngaco kamu. Apa-apa paling tidak suka aku. Sok-sokan dari jauh dipanggil. Mohon maaf, apakah suara saya kedengar? Ya, sudah, silakan, Bro. Ya. Baik, Bapak sekalian, izin. Jadi bagaimana inovasi nanoteknologi ini berhasil sumber daya alam Indonesia yang kaya ya, dari laboratorium, kan kebetulan kita dari LIPI atau dari BRIN ke industri, Bapak sekalian. Kami bercerita. Bapak sekalian, nanoteknologi ini sudah sejak ditemukannya karbon nanotube ya, Bapak sekalian. Ternyata dia kekuatannya 250 kali lebih kuat daripada baja, sehingga orang bermimpi ya, manusia bermimpi membuat elevator dari bumi ke space shuttle ya, di stasiun ruang angkasa yang panjang ketinggiannya itu 30 km ya. Kalau kita Jakarta Bali naik Boeing itu 10 kilo ya. Nah, ini 3 kali lipatnya dari itu. Saking berandai-andai karena ditemukannya karbon nanotube yang kekuatannya 250 kalian lah dari baja. Mungkin impian-impian nano yang lain adalah ada robot nano yang masuk ke dalam peredaran darah kita, meskipun sebenarnya bentuknya bukan robot ya sebenarnya, tapi berbentuk sebuah partikel yang didesain sedemikian rupa sehingga masuk ke dalam sel darah kita, peredaran darah kita, kemudian mereka mencari tumor atau mencari benda-benda asing dan menghancurkannya ya. Jadi ini impian nano yang sudah menjadi hampir mendekati kenyataan ya, dan ini sudah mulai menunjukkan hasilnya bahwa sekarang delivery system ya dengan teknologi nano kita bisa. Atau mungkin revolusi yang akan menjadi revolusi pertanian di dunia ya, tentang bagaimana menggunakan teknologi nanobubble. Jadi ikan air tawar dan air laut bisa hidup bersama karena teknologi nanobubble itu. Kita lihat dulu. Today we will be exploring one of the leading technologies of Japan. In particular, we have a technology called nanobubble water. This technology was actually introduced approximately 3 years ago at the Aichi Expo. There was an unusual fish tank that amazed so many visitors. Snapper and carp were swimming together in the same body of water, which is impossible in the wild. The answer to this secret is the oxygen nanobubbles. As of today, in the nanobubble water, all types of fish have lived together for nearly 3 years and counting without any problem. They are very healthy and even grow faster than if they were in their natural environment. Jadi menurut informasi ini dengan teknologi nanobubble, kami kebetulan sudah mengembangkan mesin ini ya, kita reverse engineering, dan insya Allah panen bisa sampai beberapa kali gitu ya, maksudnya lebih baik sekian kali persen. Nah di sini pertumbuhannya jadi cepat, ikan air tawar nanti kita kerang macam-macam ya, bisa hidup bersama gitu. Nah kami sekarang dengan imunologi LIPI kita sedang membuat akuariumnya yang mungkin sebentar lagi akan 1 bulan ini kita akan punya seperti ini ya, sama seperti yang ada di Jepang. Ini yang akan mendisrupt ya, dan nanoteknologi ini adalah ada 12 teknologi yang akan merusak industri atau teknologi yang ada selama ini gitu ya. Seperti juga mungkin IT yang Bapak sekalian, bagaimana Gojek telah menghancurkan ini ya, Bluebird dan lain sebagainya. Dan di sini nanoteknologi termasuk yang akan menghancurkan teknologi yang ada selama ini. Mohon maaf ini ngomong-ngomong tentang nano itu apa sih nano?
Nah, nano ini permen nano gitu ya, atau mungkin iPod nano, Bapak sekalian ya, Nano Rianti Arno, Nano Suratno, ini para penyanyi kita, atau Pak Gubernur sebelumnya nih Nano Karno ya, mohon maaf. Nano ini adalah ukuran Bapak sekalian ya, jadi kalau 1 meter itu dibagi 1 miliar kali ya, jadi 1 per 1 miliar meter ya, kira-kira seperti itu. Jadi nano adalah ilmu yang mempelajari tentang objek, sifat-sifat benda atau fenomena alam yang ukurannya ya sebenarnya di bawah 100 nano atau mungkin mendekati di bawah 1000 nano lah gitu, kira-kira seperti itu Bapak sekalian. Kalau bumi ini ukurannya meter ya, bumi ini meter, nah, nano itu seperti bola pingpong ya. Jadi ukurannya sebanding antara bumi, kita manusia berukuran bumi, bermain-main nano ukuran bola pingpong. Nah, kalau melihat daripada benda-benda yang ada di alam ini, yang ukuran nano itu termasuk virus, Bapak sekalian. Ini virus itu ukurannya sekitar 100 nano, 150 nano, 50 nano gitu ya. Ini virus. Virus itu sangat kecil sekali, nggak bisa kelihatan ya. Nah, kalau bakteri masih besar ya, masih 1 mikro ya. Makanya apa namanya? Dan virus itu ada tangan-tangannya ya, Bapak sekalian ya. Yang keren, makanya membunuh virus nanti harus ukurannya nano ya. Ada seperti itu, nanti kami ngembangin produk yang propolis yang berukuran nano ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sangat kecil sekali virus, itu 100 nano ya, nggak kelihatan. Mengapa ketika benda itu ukurannya dinanokan itu menjadi berbeda ya? Dengan ukuran nano terjadi perubahan-perubahan, reaktivitasnya berubah, soliditas kelarutan air berubah. Aktivitas bioaktivitasnya berubah, permeabilitasnya berubah, dan berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi ketika sebuah benda itu berukuran di nano, termasuk warna ya. Warna juga akan berubah ya ketika ukurannya nano. Dengan teknologi nano, Bapak sekalian, ya misalkan ini 1 kilogram istilahnya gula yang ukurannya 1 milimeter kotakan ya Pak ya, Bapak sekalian ya. Luas permukaannya itu sama dengan 1 miligram daripada partikel nano ya. Itu hampir sama luasnya. Jadi artinya tingkat apa namanya? Aktivitas reaksinya itu sangat cepat sekali ya ketika sebuah benda itu berukuran nano. Jadi 1 banding 1 juta ya. 1 miligram sama dengan 1 kilogram ya luas permukaannya ya. Ya ukuran nano. Ini sebagai dampak daripada ukuran nano ya. Sebenarnya yang di alam ini yang menggunakan teknologi nano itu banyak sekali Bapak sekalian ya, termasuk bunglon ya, merubah ininya, atau mungkin kunang-kunang. Nah, terus cicak menempel di dinding macam-macam, dan termasuk daun talas ya. Nah, Bapak sekalian mungkin sudah tahu ya, daun talas tanah yang lain sudah mulai dikuasai oleh manusia, dan ini sebuah film tentang apa yang ini sudah ada ya, teknologi daun talas. Kita tidak bisa kotor. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sekarang ini nanti ada teknologi nano, para apa ya, industri tekstil Indonesia yang tidak menggunakan teknologi nano, mengembangkan teknologi yang selama ini ada, itu sudah tiba-tiba pasar ingin belinya yang baju yang tidak kotor, yang tidak bau dan macam-macam ya. Jadi kita sudah bahaya nih, industri tekstil Indonesia ya akan digantikan. Dan ternyata Bapak sekalian, produk nano itu sudah banyak sekali ya di dunia ini ya. Kaos kaki anti bau, baju anti kotor, macam-macam sudah ada gitu kan. Yang berbasis elektronik itu hanya 10%. Yang lain tuh food, nutrisi, bahkan kosmetik, personal care product itu lebih dari 60% ya. Terus ada pin, coating itu 10%. Jadi Indonesia sudah banyak sekali ya, bahkan kalau ada pasta gigi ya, nah itu sudah menggunakan teknologi nano, ada mungkin Vatigon dengan nano ginseng 2 kali lebih cepat, dan macam-macam lah ya Bapak sekalian ya. Jadi nano itu sudah banyak sekali sebenarnya beredar di Indonesia gitu kan. Kenapa orang ada kalsium nano? Kenapa kita orang yang sudah sepuh
meskipun makan tulang ikan yang banyak kalsiumnya, tapi tetap osteoporosis ya, karena memang dikunyah, tapi ukurannya masih bukan nano sehingga keluar lagi. Nah, dengan teknologi nano, kalsiumnya itu sudah mendekati ion dan tubuh ini tidak membutuhkan banyak kalsium sebenarnya, cuman sedikit tapi harus diserap ya, sehingga ada teknologi nano kalsium itu dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali, dan impact dari kata para ahli, impact dari sosial daripada produk-produk nano ini sama dengan dampaknya 4 revolusi yang ada selama ini, tapi ditemu dalam waktu yang sangat singkat. Nah begitu. Makanya di dunia ini terjadi, ini market ya produk-produk nano itu akan melesat ya Bapak sekalian. Nilainya akan terus meningkat ya, sangat drastis sekali dari 2022 ini sudah sangat ini ya 55.000 triliun ya. Dan di dunia ini banyak sekali pembiayaan riset ya karena terhadap nano karena melihat dampaknya. Dan akhir-akhir ini banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh temuan-temuan baru ya, kayak tadi misalkan dengan gelembung nano ternyata ikan air tawar yang bisa hidup bersama. Itu kan berbasis penguasaan pemahaman baru, sifat baru yang dikuasai. Ke depan kalau sudah sifat-sifat nano itu, partikel nano sudah banyak dikuasai, maka nanti ke depan produk-produk itu akan berbasis dengan pemahaman kita. Jadi banyak benda-benda baru yang bisa kita ciptakan ya, yang bisa ya digunakan untuk penyelesaian produk-produk untuk menyelesaikan masalah di hadapan kita sekarang. Kayak misalkan emas nano ya, emas nano itu kan, emas itu kan sebenarnya tidak warnanya kuning ya kalau, begitu dinanokan nanti warnanya jadi merah ya, dan dia bereaksi juga gitu kan. Jadi sebelumnya tidak bereaksi, tapi begitu dinanokan jadi bereaksi. Jadi ada sifat-sifat baru yang muncul ketika suatu benda itu dinanokan. Kira-kira seperti itu. Dan ini revolusi pengembangan nano itu ya kita sudah agak terlambat sebenarnya Bapak sekalian. Tahun 2022-2025 ini sebenarnya sudah masuk ke mass market ya. Jadi artinya produk itu sudah akan membanjiri masyarakat ya ke kita. Ini produk-produk nano. Kita agak terlambat ya sebenarnya Indonesia ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan kejar gitu ya. Indonesia kaya raya Bapak sekalian. Kita nomor 2 kerabutan flora dan faunanya, negara dengan populasi terbesar, pasarnya besar, luas areanya juga luas ya. Ini kekayaan alam kita. Bapak nyun sewu kalau yang sudah banyak sering ke luar negeri itu ya. Ini kita temu lawak, temu ireng, temu kuning, temu apa ya macam-macam, temu protowali, aduh macam-macam kita ada. Ini semua adalah obat. Kalau kita di Jepang atau di Eropa, itu sedikit ya, buahnya aja cuma 3 ya. Buah anggur, jeruk sama apel kan, ada yang lain nggak ada kan. Kita ini macam-macam ya, ada langsep, ada duku, ada apa namanya ya berbagai macam ya. Dan ini akarnya bisa dijual, daunnya apalagi juga bisa laku, ya bijinya juga bisa digunakan untuk obat, apalagi buahnya, pohonnya juga bisa dipakai. Subhanallah, Indonesia ini kaya raya. Ini semua adalah sumber obat untuk umat manusia di dunia ini Bapak sekalian. Tapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Kekayaan alam kita, mineral yang kaya raya semuanya ini ternyata diekspor besar-besaran ke luar negeri, jual bahan baku dengan harga yang sangat murah, kemudian dijual, diproses di luar negeri dan dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang mahal sekali Bapak sekalian. Apa yang salah dengan negara kita? Dan sebagai contoh pasir besi misalkan ya Bapak sekalian, mungkin yang biasa ini di sini ada macam-macam ya, ternyata pasir besi ada titania yang harganya itu 50.000 per kilo ya. Kalau pasirnya aja 400 perak dijual di tongkang besar-besar di apa namanya di Jawa Tengah, di Jogja, Cilacap apa namanya sana ya. Itu ternyata kalau dipurifikasi ada titanianya. Kalau Fe2O3-nya bisa digunakan untuk pigmen, harganya juga 20.000 sekarang ya. Udah naik ini harganya kan. Dan laser toner, laser printer sekarang tahu ya. Itu 75% adalah nano besi oksida itu sebenarnya. Ya, jadi harganya sangat mahal ya, laser printer atau mesin fotokopi itu ya. Nah, dan lain sebagainya lah. Ini kalau bisa diolah, termasuk kelapa ya, bisa jadi minyak dan lain sebagainya, harganya jadi ya berlipat-lipat. Nah, sayang kita tidak mengolahnya ya, kita ekspor kopra, harga dengan sangat murah sekali ya. Nah ini, dan ini adalah bahan baku yang dari Indonesia ini adalah sumber dari bahan raw material berbagai macam industri di dunia Bapak sekalian.
berbagai macam ya, ada yang berbagai macam berbasis ini kan bisa diolah ya, mereka diekstrak macam-macam, dan pemain-pemainnya adalah perusahaan-perusahaan besar raksasa dari Jerman, Eropa, Amerika, Jepang dan lain sebagainya. Dan ini nilainya sangat besar ya. 2010 aja nilainya 30.000 triliun ya per tahunnya. Ini dipakai untuk chemical macam-macam yang setelah diolah ya, didominasi oleh Eropa, Amerika, Jepang. Lalu kita bahas tentang masalah nano Bapak sekalian. Dengan perkembangan teknologi nano ternyata Bapak sekalian, material-material yang tadi harganya murah, keramik, material dan sebagainya, ketika dinanokan harganya bisa menjadi 10 bahkan 100 kali lipat gitu Bapak sekalian ya. Ketika dinanokan. Nah, sekarang orang banyak jual bahan baku Bapak sekalian, bahan baku nano. Nah, orang-orang negara-negara kaya seperti yang mungkin termasuk Cina yang herbalnya ya, India dan lain sebagainya, mereka itu jualan partikel-partikel nano. Termasuk herbal. Saya ini harga-harganya coba bayangkan. Harga nano keramik, nano partikel bisa sampai 10.000, 14.000 sampai bahkan 10 juta ya per kilo. Di sini nggak ada nano herbal. Nah, ini mereka belum ada. Kalau nano herbal kita jual per kilonya bisa ngasih juta, 2 juta ya sekalian ya. Nah, ini sebagai contoh aja bagaimana teknologi nano ini bisa meningkatkan aktivitas antioksidan, dan ini Dansen ya dari Korea. Dengan teknologi nano ekstrak bisa mengekstrak dalam waktu berapa menit ya, 10 menit ini dia sudah ekstraknya udah hampir 100% ya dalam waktu 10 menit. Sementara kalau pakai cara biasa itu sampai 1 jam juga masih tidak terekstrak dengan sempurna ya. Jadi teknologi nano bisa mempercepat proses ekstraksi dan lain sebagainya ya. Ini berbagai macam peningkatan sehingga jamu-jamuan dan lain sebagainya itu nggak ada jalan lain kecuali nanoteknologi sekalian. Nah, ini sekaligus saja nih saya ingin bicara tentang dampak nanoteknologi. Bapak sekalian mungkin ke pasar, kalau ke Serpong ini mungkin sekilo mungkin udah 5.000 atau 10.000 kali ya per kilo ya, kunyit-kunyit kita nih. Kalau kunyit ini kita nanokan Bapak sekalian, ya Nyun Sewu ini saya jualan kunyit nano itu bisa sampai 2,5 juta Bapak sekalian per kilonya ya. Mungkin ada yang nggak percaya. Ya, tapi ya memang sebaiknya nggak percaya. Biar saya jualan aja sekalian. Jangan ikut-ikut. Jadi sebenarnya kumis kucing dan lain sebagainya, ini sebenarnya obat-obatan ya. Di Indonesia ini tiba-tiba di depan rumah kita tumbuh kumis kucing gitu ya, kita nggak tanam, dicabut, dibakar, tumbuh lagi. Kalau dinanokan ini lumayan harganya, ini sebenarnya bisa sampai 500.000, sejuta gitu ya Bapak sekalian ya. Dan ini obat. Mungkin kalau rumput laut semua sudah tahu ya, buat macam-macam ya, ini harganya bisa meningkat. Nah, ini seperti ini. Kulit manggis, Bapak sekalian. Ekspor buah segar Indonesia yang paling banyak itu manggis, ternyata buah manggis. Dan itu ekspor ke Malaysia macam-macam. Ternyata kulitnya itu jauh lebih mahal daripada buahnya, Bapak sekalian. Jadi kulitnya itu banyak mengandung antioksidan ya. Nanti kita beritahu tentang di belakang ya. Jadi ternyata lebih mahal daripada buahnya gitu kan. Nah, kalau ini dinanokan bisa sampai 2 juta gitu kan, 2 juta, 3 juta, 2 juta setengah gitu kan. Nah, ini cangkang udang Bapak sekalian. Nah, ini anti aging nih kita yang supaya menghilangkan keriput-keriput, anti wrinkle gitu kan, wound healing macam-macam. Ini kami mengekstrak udang, kemudian kita bikin kitosan, dari kitosannya itu kemudian dibikin kayak kosmetik ya, berbagai macam ya. Ini untuk anti wrinkle ya. Ini kita bikin produk kita banyak ya Bapak sekalian. Nah, ini bisa kita jual bahkan bisa 6 juta ya ke perusahaan raksasa di Indonesia ya, dengan teknologi nano. Dan berbagai macam jahe bisa dinanokan. Kalau tidak nano itu kan ini ya Bapak sekalian ya, ngendap di sini. Kalau nano ini bening ya. Nah, begitu Bapak sekalian. Jadi banyak produk-produk atau bahan baku kita yang bisa kita nanokan dan bisa meningkatkan nilai tambah dengan harga yang relatif meningkat ya, ekonomis ya, lebih mahal gitu Bapak sekalian. Jadi Indonesia ini mau kemana Bapak sekalian? Termasuk ini kalsium organik ya, dinanokan. Nah, ini juga mulai rame nih kan. Ini murah, harganya jadi mahal ya kan. Kita nggak usah jual banyak-banyak ya, jual sedikit aja tapi harganya mahal. Dan kalau kita tahu ya, mungkin kita kaya ya, mulai dari kekayaan alam kita dengan diolah ya, meskipun tidak harus nano ya, diolah, diekstrak, bisa harganya bisa meningkat dan sebagainya. Jadi batuan nikel, sulfat macam-macam, atau silika, pasir kuarsa kalau dinanokan ini kalau yang tahu harganya mahal ya, pupuk silika ini gitu kan. Nah, dengan teknologi nano Bapak sekalian,
kita bisa meningkatkan nilai ekonomi kita, gitu kan? Kita mau kemana Indonesia ini ya? Apakah untuk membeli komputer super slim yang harganya 10 juta ini Bapak sekalian, para petani kita itu harus menanam kunyit 2 ton atau sekitar setengah hektar, 6 bulan lebih ditanam, kemudian dipanen, dibersihkan, dikeringkan, nah baru dapat duit ya 10 juta. Padahal ketika dijual keluar, kemudian setelah dikeringkan, dipowderkan, kemudian dinanokan, dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, dia bisa jualan lagi dengan harga yang sangat mahal. Ini seperti ini ya, terus terang Bapak sekalian, saya beli laptop saya ini hanya jualan 5 kg kunyit nanopartikel. Ya kan? Murah saja, jadi kita nggak harus jual 2 ton, enggak, kita hanya 5 kg kunyit aja kita udah dapat. Padahal ini seperti ini, mohon maaf, Bapak sekalian silakan di searching ya. Nanokurkumin, nanokurkumin harganya berapa nih? 500 mg. Nah ini harganya ada yang sekian ini kan berapa ini? 40 atau 50 US ini berapa nih? 750 ribuan kan? Nah ini setengah kilogram, setengah miligram kan ini kan? Nah, bayangkan Bapak sekalian harganya kalau sudah nanokan. Jadi orang minum obat ya nyun sewu itu sehari 3 kali Bapak sekalian. Ya kan sehari 3 kali. Pakai kosmetik sehari juga 2 kali minimal, 3 kali. Kita beli laptop Bapak sekalian itu setahun juga belum tentu sekali Bapak sekalian. Ya kalau nggak laptop kita rusak, jadi ada yang jadul ya kan. Jadi Indonesia itu mau kemana? Apakah kita memaksa untuk produksi laptop yang investasinya triliunan, kita juga belum tentu bisa ya. Orang Puspitek dikasih uang 10 triliun disuruh bikin laptop juga mungkin setahun juga belum tentu jadi ya Bapak sekalian ya. Atau kita ya nggak usah investasi triliunan ya, hanya dengan teknologi nano kita bikin sendiri ya, ekstrak nano, kita bisa beli dari mereka dan mereka membuat kita membuat produk yang harganya mahal. Termasuk HP canggih super slim ini ya. Ini 2 juta, saya hanya jualan kulit manggis 1 kilo. Itu cukup bisa mendapatkan HP yang canggih. Misalnya bisa searching nama Nanoxan Gold ya. 100 ribu ini harganya sekian. Ini Malaysia ini. Lah ini betapa kulit manggis dan lain sebagainya ketika jadi produk nano harganya mahal ya sekalian. Dan orang minum sekali lagi minum untuk obat, stamina dan sebagainya itu setiap hari. Jadi ini kebutuhannya. Jadi Indonesia mau kemana sekalian? Harusnya ya mengolah ya bahan baku yang kekayaan alam kita yang kita miliki. Ini namanya nano tsunami Bapak sekalian. Jadi perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika, di Jepang, di negara-negara maju dengan pengembangan teknologi nano tiba-tiba dimakan oleh perusahaan-perusahaan kecil dari Asia ya, termasuk dari Cina dan sebagainya karena jualan produk nano yang nggak perlu investasi besar-besar gitu ya. Sehingga pemain nano itu bukan perusahaan raksasa, perusahaan raksasa hanya 10%. Yang banyak adalah institusi riset, ini bisnisnya para ilmuwan ya, 32% dan startup ya, small company itu 40%. Jadi ini bisnisnya para ilmuwan dan pengusaha yang bersatu gitu ya, kira-kira seperti itu sekalian. Ini saatnya para ilmuwan ikut ini. Nah, terakhir saya mungkin menjelaskan sedikit pengalaman kami aja Bapak sekalian dalam membangun tim nano gitu ya. Nah, ini kami alhamdulillah ini kami telah berdiri nano di Puspitek. Kami kemarin sudah listing ya, sudah di bursa IPO ya. Kita dapat 128 miliar kemarin. Kami patennya bukan 15 Pak Nyun Sewu, paten kami sudah 52 sekarang. Paten 52, publikasi kami ada 500 lebih ya. Ini ada berbagai macam. Nah ini awalnya kan dulu saya Nyun Sewu, ini paten kami ya, daftar paten kami ada 50 lebih, 52. Mungkin kalau di searching namanya Nurul tokoh nasional. Dulu saya malu habis kalian di wawancara, mana produknya? Saya waktu itu kan banyak ini ya, membantu industri. Ditanyain terus kalau keluar di Tempo atau di ini, mana produknya? Hanya saya kuliah manajemen bisnis habis kalian. Penghargaan kan sering saya dapat Habibie Award 2 kali ya, 2011 dari 2009 saya dapat dari Pak Nda Habibie Center, terus dari Pak Fatis Akbar, dari Pak Nuh Akil. Terus 2014 saya BPPT, Pak Unggul waktu itu, dan Pak Habibie juga, ini Habibie Award. 2016 kami juga alhamdulillah pernah dengan Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur ya, dari Wakil Staf Presiden mendapatkan WIPO Medal. Alhamdulillah Bapak sekalian. Nah kemarin barusan sebulan lalu ini Pak Ben ya,
Wali Kota Tangsel dan 14 kepala dinas datang ke Nano Center ya, ke kantor kami untuk ya kepingin menerapkan nanoteknologi di Tangsel ya, Pemkot Tangsel merencanakan. Jadi ini kantor kami di Batan Lama, Bapak sekalian. Kalau orang Batan mungkin insya Allah tahu ya. Alhamdulillah nih di Batan Lama. Saya rumahnya Bu Sofi ya, waktu itu yang di depan ini. Nah, ini kantor kami. Kita juga punya selain kantor, kita juga punya ini pabrik kami di sebelah, pokoknya dari situ ada 5 menit ya ke arah Bogor ya. Ini kita juga punya pabrik CPUDP, pabrik obat herbal. Dan kami adalah penyedia teknologi inovasi ya, Ibu sekalian ya. Jadi ini perjalanan kami, 2004 saya pulang, 2005 saya mendirikan kelompok penelitian material maju di Fisika LIPI. Lah karena saya suka training Bapak sekalian, trainingin seminar macam-macam ya waktu zaman Pak Kusmaya atau Kadiman. Nah, ini saya sama banyak beliau meminta kita mendirikan masyarakat nano Indonesia sama beliau sebagai pembinanya gitu ya. Kami menyelenggarakan seminar macam-macam. Akhirnya saking banyaknya seminar saya bikin kan pulang ke Indonesia saya dapat meja kursi Bapak sekalian. Di fisika itu dapat meja kursi dan mesin bubut ya. Karena saya mesin, hanya saya membuat mesin dengan mesin bubut yang kecil-kecil itu saya bikin alat nano ya, mesin nano partikel lah. Setelah itu saya gratiskan mesin saya. Jadi saya training orang UI, ITB, Batan, BPPT semua pakai alat saya gratis. Saya training cara membuat nanopartikel. Hanya banyak yang datang, banyak yang saya seminarkan, banyak yang mau ikut. Lama-lama alat saya dipakai untuk risetnya teman-teman semuanya. Akhirnya ngantri Bapak sekalian, ngantri sampai 2 bulan, 3 bulan ngantrinya. Akhirnya banyak yang mengatakan, Pak, bisa nggak saya dibuatkan? Hanya saya membuatkan, hanya saya jualan Bapak. Ke Malaysia saya presentasi ke profesor, nih mesin saya bikin kecil-kecilan, bagus, hasilnya bagus. Berapa harganya? Sekian Pak, 70 juta. Murah banget. 1/5 dari produk Jerman. Beli, ya, hanya saya ekspor ke Jerman. Jadi sebenarnya tidak ada keinginan untuk jual beli, itu nggak ada Bapak sekalian. Saya hanya membantu saja. Hanya uang masuk banyak di fisika ya waktu itu ya, 2009. Waduh, PNBP kami harus bulan Oktober masuk, pusing ya. Uang masuk banyak ke fisika, saya nggak bisa ngeluarin karena PNBP kan waktu itu. Aduh, saya ya dikatakan berkelahi gimana ya dengan tata usaha keuangan ya, karena uangnya nggak bisa keluar. Uang masuk dari luar negeri, pembelian alat untuk membuat ya. Saya bikin ternyata nggak bisa dikeluarin kan PNBP kan, disetor dulu ke negara, terus kemarin nggak diambil ya, nggak dibikin perencanaan untuk pengambilnya. Aduh, hanya 2009 saya diminta untuk membuat jangan di kantor ininya, bikinlah di luar ya nggak apa-apa ya sesuai dengan arahan kami membuat CV Nanotek Indonesia di BPPT, diinkubasi di BIT. Nah, di Puspita kan ada BIT, Balai Inkubator Teknologi ya, itu kami di 2009 yang pertama kali diinkubasi ya. Nah mungkin saya adalah satu-satunya inkubator startup tenan yang berhasil ya, sampai sekarang bahkan sampai IPO, sampai melantai di bursa ini Bapak sekalian dari BPPT ya. Kemudian karena rame ya, hanya kami membayar royalti ke LIPI, jadi resmi Bapak sekalian, membayar royalti ke LIPI, ke fisika. Nah setelah itu 2012 saya lulus kuliah lagi dokter manajemen bisnis kan waktu itu saya gimana sih belajar bisnis. Nah, saya lulus 2011 dokter manajemen bisnis IPB. Saya mendirikan Yayasan Nano Center Indonesia untuk riset ya, pusat pengembangan saya karena saya yakin bahwa teknologi solusi daripada hasil riset itu kalau dikomersialkan itu bagus sekali ya. Indonesia sangat berkekurangan, makanya kami mendirikan Yayasan Nano Center Indonesia. 2013 kemudian berdiri beberapa perusahaan herbal ya, Nanotek Herbal Indonesia. 2014 di bawah yayasan ya, ini mendirikan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang analisa kerusakan, energi, ini herbal, natura ya, kosmetik. Hanya kebanyakan perusahaan Bapak sekalian. 2019 akhirnya kami mendirikan PT Nanotek Indonesia Global yang yang khusus holding yang menangani tentang bisnis ya. Sejak saat itu ini fokus ke kayak inkubator gitu, jadi kayak akselerator dan inkubator. Berdiri lagi perusahaan-perusahaan lagi kayak Nanobubble, Scooters yang kemarin dibeli oleh barusan mungkin kalau searching di ini ada Scooters dibeli oleh Ruang Guru ya. Ini kami udah dibeli ya. Kemarin 150 orang dari Scooters, staff-staffnya semua pindah ke Ruang Guru ya. Sudah dibeli oleh Ruang Guru. 2022 kita bikin perumahan, Nanoland ada bikin perumahan, terus kita mendirikan pabrik obat herbal, dan 2022 kemarin Maret kita melantai. Kita
style dulu ya Bapak sekalian untuk. Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara pencatatan perdana saham PT Nanotech Indonesia Global Tbk Kamis 10 Maret 2022. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita saksikan video company profile berikut ini. Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Indonesia terletak sangat strategis di garis khatulistiwa dengan Ring of Fire membentang, sehingga memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun demikian, sumber daya alam yang melimpah baik berupa kekayaan mineral dan aneka ragam hasil bumi dieksploitasi secara besar-besaran, tetapi belum diberikan nilai tambah secara maksimal. Salah satu alasan utamanya adalah penguasaan teknologi manufaktur industri dan produktivitas SDM di Indonesia yang masih relatif rendah. PT Nanotech Indonesia Global Tbk sebagai salah satu perusahaan teknologi karya anak bangsa hadir untuk menyelesaikan tantangan tersebut. PT Nanotech Indonesia Global Tbk adalah perusahaan teknologi yang memiliki core bisnis berupa jasa layanan sains dan teknologi untuk mendukung penguasaan teknologi bagi UMKM, industri manufaktur, dan industri nasional lainnya. PT Nanotech Indonesia Global Tbk menyediakan jasa layanan research and development, rekayasa material, dan nanoteknologi, jasa layanan peningkatan kapasitas SDM, jasa layanan teknologi di bidang kesehatan, kosmetik, dan farmasi, jasa layanan teknologi di bidang aquaculture dan agribisnis, serta jasa layanan teknologi di bidang properti dan konstruksi. Melalui kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, kami siap menjadi bagian dari kemajuan. Bersama kita, bisa berkarya dan berkontribusi untuk membawa nanoteknologi Indonesia bersaing di kancah global. PT Nanotech Indonesia Global Tbk, Democratize Nanotechnology. Hadirin yang kami hormati, kita akan segera mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia kepada Bapak Igede Nyoman Yetna. Dengan hormat kami silakan. Selamat pagi, selamat datang di Bursa Efek Indonesia, bursa dengan jumlah perusahaan tercatat saham baru dan total fundraise tertinggi di ASEAN di tahun 2021. Atas nama manajemen dan karyawan PT Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencatatan perdana saham PT Nanotech Indonesia Global Tbk yang akan resmi menjadi perusahaan tercatat ke-10 di tahun 2022 ini. Semoga sukses menjadi bagian dari capital market ecosystem, memulai journey sebagai perusahaan yang scale up atau naik kelas. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke-5. 5, 4, 3, 2, 1. Dan dengan penekanan layar sentuh, maka saham PT Nanotech Indonesia Global Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi alhamdulillah Bapak sekalian, jadi kemarin bulan Maret kita sudah melantai di bursa ya. Ini kalau alhamdulillah sempat memimpin, misalkan Nanotech Indonesia cetak rekor ya. Kami adalah satu-satunya perusahaan akselerasi yang mencetak rekor dana perolehan ya. Dan bahkan kami sempat beberapa kali memimpin indeks saham gabungan Indonesia ya. Ini kita yang nomor 1 memimpin jual belinya di Indonesia ya. Ini ya alhamdulillah Bapak sekalian ya, betapa hasil riset yang selama ini kita sering mendengar lead bank sulit berkembang ini ternyata kita bisa melantai di bursa, bahkan kita bisa memimpin perkembangan industri di dunia ini. Ada buka di bawah kita gitu kan, ada MR, ada yang lain-lain, Telkom, semua kita di atas perkembangannya. Dalam artian ada peluang yang sangat besar ya, harapan baru bahwa peneliti hasil riset itu ya luar biasa gitu kan. Nah, kalau dikelola
ada peluang yang baik gitu ya. Kira-kira seperti itu Bapak sekalian, saya memberi semangat ke Bapak sekalian. Dan ini pendiri-pendiri nano, adik-adik muda ya, ini Mas Ikono, ini doktornya juga 2 kali juga ya, satu di IPB, ada Mas Arif, ada Mas Surya, ini ada dokter dari Korea, ini dari Singapura, Jepang. Nah ini ada Mas Wahyu. Jadi kami memberi beasiswa Bapak sekalian, bagi teman-teman para ilmuwan, LIPI, BPPT, Batan yang ingin membuat perusahaan atau startup hasil dari paten-patennya yang bagus, datang aja ke Nano, nanti kita carikan entrepreneur adik-adik muda ini, kita kasih beasiswa atau kita kasih uang saku Bapak sekalian. Untuk apa? Mengkomersialkan Bapak sekalian. Jadi jangan membuat, jadi bikin usaha jangan sampai dengan uang tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, jangan Bapak sekalian. Datang aja ke Nano, nggak usah pakai uang. Tapi berbagi Bapak sekalian. Nanti kami kasih operating capital, adik-adik inilah yang akan membantu mengkomersialkan. Kita kasih co-working space, kita punya tempat untuk kantor ya Bapak sekalian, kita kasih bisnis coaching, carikan investor nanti Bapak sekalian, mendirikan perusahaan nanti bersama-sama gitu ya. Gitu kira-kira Pak. Dan ini adik-adik sekarang di Nano ada 300 lebih Bapak sekalian, di bawah umurnya 20-30 tahun ya. Banyak sekali ya, ini adik-adik muda sebagai pendiri-pendiri Nano ya. Ini banyak sekali. Ini kalau nggak salah teman-teman yang dari Batan, putra-putranya juga banyak. Ini ada beberapa nih yang dari Batan Indah juga ada beberapa yang dari Batan Indah ya. Ini yang laki-laki, yang perempuan juga banyak. Nah, sekarang kami punya ada beberapa perusahaan. Nah, ini kemarin ya, sekarang dengan selama lantai kami punya 17 perusahaan ya. Ini ada perubahan, ada 2 properti nggak kosong itu ada 2 perusahaan ya. Terus ada juga edukasi yang kemarin dibeli oleh Ruang Guru ya, ini sudah dibeli diakuisisi oleh Ruang Guru 100%. Ada industri, ada agrobisnis, ada kosmetik dan kesehatan, dan kemarin kita juga mengakuisisi travel dan IT ya. Jadi sekarang perusahaan kita ada 13 kalau nggak salah, 13 perusahaan di Nano. Ini kalau dilihat adik-adik ini pintar-pintar yang sewu Bapak sekalian ya. Ini bisa laporan ke saya ya, tahun 2001, 2022, ini omsetnya ada yang 3,5 miliar, ada 33 miliar, ada 13 miliar, ada 1,6 miliar, ada 2,5, ada 12 miliar. Keren, luar biasa ya adik-adik ini perkembangannya ya. Omsetnya adik-adik yang startup kita ini luar biasa. Nah, ini contohnya dari ini saya dengan Mas Aul dari Pakistan ya. Sering keluar di televisi sering sekali ya sekalian. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Tech News. Teknologi nano diperkirakan akan menjadi teknologi masa depan. Dan kini teknologi tersebut juga sudah mulai banyak dipergunakan di Indonesia. Salah satunya untuk dunia kecantikan. Produk kosmetik kini telah jauh berkembang. Teknologi nano yang biasanya dimanfaatkan pada bidang sains, kini juga diaplikasikan untuk produk kosmetik. Produk kosmetik yang mengaplikasikan teknologi nano memiliki daya serap dan perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan produk sejenis, karena partikelnya dibuat dengan ukuran 1 hingga 100 nanometer. Ya, memang produk kecantikan yang menggunakan teknologi nano langsung terasa, karena partikel yang dibuat sekecil mungkin langsung meresap ke dalam wajah dan membuat wajah lebih segar dan bersinar. Tak hanya di bidang kecantikan, dalam 5 tahun ke depan, diprediksi teknologi ini akan banyak dipergunakan dalam industri kesehatan hingga kemiliteran. Prasidya Puspa, Jakarta. Jadi banyak sekali ya, ini kita juga ada perumahan, cat anti nyamuk, cat anti panas, ada CCTV, smart electricity, smart material, ya ini adik-adik muda-muda lah. Ya. Terus ini yang kemarin sahabat beasiswa, kita dengan Gubernur Bangka Belitung, kita telah memberangkatkan 37 orang ke luar negeri ya. Beasiswa ya, program beasiswa yang ini dibeli sudah oleh Ruang Guru ya. Dengan Bu Panglima kita juga di Jogja membantu adik-adik untuk mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Produk kami banyak Bapak sekalian, mulai di kopi stamina macam-macam, lebih dari mungkin 50 produk lebih telah dipasarkan ya. Spidol macam-macam lah, Jamsi, Jamko, kolesterol. Mungkin kalau ini alat-alat nano ya, kemarin di COVID kemarin kan ya ada ini juga saya bikin inilah.
Pandemi COVID-19 membawa perubahan perilaku di masyarakat. Salah satunya adalah menggunakan sejumlah barang untuk menghadapi virus corona, mulai dari masker hingga alat pemurni udara. Nah, Lembaga Riset Negara LIPI juga tengah melakukan sejumlah riset dan inovasi untuk melawan pandemi corona. Seperti apa? Ini dia liputannya. Nanti, jadi ini dilisensikan ke perusahaan kita gitu ya, dan bayar LIPI gitu ya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mengembangkan puluhan inovasi dan salah satunya adalah alat pembersih udara anti-COVID. Produk ini diberi nama ATEC atau Airborne Nano Trapping Technology for Anti-COVID Treatment. Keunggulan produk buatan dalam negeri ini penggunanya tidak perlu membersihkan bagian penyaring udara atau filter. ATEC menggunakan teknik penguapan untuk memurnikan udara dari bakteri dan virus. Jika biasanya kan beberapa pembersih udara itu harus diganti atau dibersihkan filter udaranya, Prof. Misalkan diambil 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, itu dibersihkan, tapi butuh treatment khusus ya sebetulnya yang bahaya itu ya? Karena masih mengandung virus kadang-kadang kan, bisa menyebar kemana-mana. Ya kalau bersihkan yang nggak benar malah berbahaya, tapi kalau alat yang diteliti oleh Prof ini tidak dibersihkan filter, karena memang tidak ada filter sebetulnya, dibersihkan dengan nozzle yang nantinya mengkabutkan nantinya dibersihkan dengan campuran air dan juga sabun yang berfungsi sebagai desinfektan. Udara masuk, diuapkan, kemudian keluar dan sudah bersih. Dalam semenit alat ini bisa membersihkan udara sampai 2 kubik atau dalam sejam membersihkan 120 kubik. Sementara harganya dibanderol 19 juta rupiah dan terjual lebih dari 100 unit. Kalau masker yang bagus itu bisa bocor 10-15%. Kalau masker yang kurang bagus itu bahkan bisa 35% sampai 40% itu bisa keluar baik melalui depan atau mungkin samping. Dan ya mungkin banyak sekali produk kami banyak bagus sekali, mungkin propolis yang ini ya, yang mungkin bisa disearching ya. Nah, ini berbagai macam produk propolis dari Arminareka dan macam-macam, terus ada produk kosmetik kecantikan. Kalau gizi super cream mungkin bagus kan dulu masih ingat ya, ini produk. Nggak perlu khawatir karena kulit kusam. Gizi Essential White cerahkan wajah cantikmu. Beras nano ya, atau mungkin ini dengan Garcia gitu kan, bagus kalian mungkin sering Garcia di televisi 2018 kan. Di saat semua tidak berjalan baik, cegah kerutan pada wajah. Garcia Skincare, cantik dalam ketaatan. Banyak sekali bahkan sebenarnya produk-produk kita, mungkin Jamco, Jamsi yang anti kolesterol mungkin mengkonsumsi ya, itu teknologi nanonya juga dari kami. Mungkin kalau di Indomaret ada Nano Silver, itu juga teknologi nanonya juga dari kami. Kalau di searching di Google, ini tentang salep ya, penyembuh luka, kemarin Donggala kebakaran macam-macam ya, untuk ini perawat-perawat untuk menyembuhkan luka bakar, luka diabetes, itu juga produk ini produk kami juga ya. Ini dari teknologi cangkang udang tadi ya. Ini udah banyak sekali nih diproduksi dan dipakai ya. Dan banyak sekali kita ngembangin mulai dari pasta gigi, ini produk-produk baru yang sudah dibikin sama adik-adik, baby series, suplemen kesehatan, ini masih Van Seventeen bikin rambut, ini waktu itu ya. Dan ini kita juga adik-adik bikin mesin ini ya. Kami persilakan ke atas panggung Dedi Cahyadi. 300 juara 1 bagus sekalian. Ini untuk meningkatkan ikan. Selamat malam Indonesia. Perkenalkan saya Dedi, CEO dan co-founder dari nanobubble.id. Startup penerapan teknologi nano untuk mampu meningkatkan produktivitas budidaya perikanan di Indonesia. Pak Wendy dan Pak Nawawi di Situbondo mengalami kegagalan panen hanya 2 pekan menjelang panen itu terjadi. Dan 60% lebih masyarakat di Indonesia mengalami kegagalan panen. Maka kami dan tim membangun suatu mesin yang mampu menghasilkan gelembung berukuran halus, nanobubble namanya. Apa dampak dari nanobubble? Pertama, oksigen meningkat signifikan. Pernah kita 2 kali lipat di Situbondo. Yang kedua, kita mampu meningkatkan produktivitas hingga 100%. Dan yang ketiga, kita meningkatkan daya tahan dari serangan virus dan penyakit. Saat ini kita mencoba mengaktifasi lahan-lahan marginal di penduduk masyarakat pesisir yang menguasai 32% kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, mari dukung nanobubble untuk membuat petani dan udang lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang Best of
the Best Wira Usaha Muda Mandiri tahun 2019 adalah Dedi Cahyadi. Terbanyak, ya, dengan like, comment, dan share terbanyak. Ini adik-adik juara Wirausaha Mandiri dari 3.300 ya Bapak sekalian ya. Alhamdulillah. Ini juga juara inkubator Grab ya. Dari halo, saya Dedi. Juga juara 1. Saya Hardi. Saya Rizky. Kami dari nanobubble.id. Kita merupakan dari tim nanobubble.id yang merupakan startup mesin aerator berteknologi nano, di mana menghasilkan gelembung oksigen berukuran nano yang bisa mensuplai oksigen di tambak udang ataupun tambak perikanan. Dan kita integrasikan dengan IoT system yang bisa Anda akses pada aplikasi smartphone Anda. Fokus kami adalah untuk tahun pertama di 3 site ya. Yang pertama di Situbondo, kemudian yang kedua di Jakarta, yang ketiga di Cilacap. Untuk komoditi saat ini kita sedang penerapan di udang faname. Ke depan kita akan uji coba ke ikan kerapu, kemudian ke bidang pertanian ada hidroponik juga kita akan coba seperti itu. Semangat! Nah ini alhamdulillah Bapak sekalian ya, ini adik-adik muda kita. Dan ini untuk lele, untuk udang, untuk arwana, dan kita juga untuk ini ya mengembangkan nanobubble kaliber misalnya. Teknologi nanobubble, tekstil dan lain sebagainya. Ini 15 menit bisa menjadi jernih. Nah kira-kira mungkin dan banyak lagi ya Pak teknologi ya. Dengan teknologi nano harapan kita bisa ada di depan Bapak sekalian. Ini nano adalah kereta terakhir kita ya untuk istilahnya mengejar ketertinggalan kita Bapak sekalian. Sebagai penutup nyun sewu ini saya setel ini aja. Saya ingin memaknai dari konteks ini bahwa membangun bangsa ini seharusnya ini peran kita sudah jelas. Mari kita otak kita ini kita agak sedikit peras lah gitu tanda kutip ya. Masa sih kita nggak bisa mengangkat 1 produk, 2 produk, 3 produk yang bisa mungkin berkontribusi terhadap negara kita. Kok nemen kalau bahasa Jawanya itu kok sangat sekali. Saya yakin sih pasti bisa. Mungkin demikian. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nurul yang sudah membuka mata kami. Luar biasa. Luar biasa. Dan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Yang seperti tadi disampaikan, paten internasionalnya sudah sampai 52 paten, publikasi yang begitu besar, dan secara nasional sudah masuk bursa saham perusahaannya, ya sangat mengagumkan sekali gitu. Dan kalau saya pribadi sudah mengupdate pemanfaatan saya. Mungkin Prof. Nurul tidak tahu, saya pernah mendengar waktu presentasi di Ristek baru pulang dari Jepang waktu itu, waktu zaman Pak Subayanto saya pernah dengar. Tapi waktu itu belum semaju yang sekarang. Alhamdulillah ya sudah mengupdate pengetahuan saya. Tadi Pak Prof. Nurul sudah menghasilkan 52 paten. Apakah ada paten yang alat yang misalnya seperti tadi kita herbal kita yang biasa-biasa saja bisa kalau di material nano itu nilainya berkali lipat gitu. Apakah ada alat yang sederhana untuk industri rumah tangga itu bisa untuk materinya bisa menjadikan materi nano itu? Prof. Nurul, pertanyaan saya pertama dulu ya. Terima kasih. Iya Pak, jawab ya Pak ya. Ya silakan Pak. Ya biasanya kami diskusi Pak. Jadi kalau masalah alat kami punya dari 52 paten itu kan ada alat kalau nggak salah
15-an ya Pak ya, alat membuat nanopartikel, dan itu berbagai macam lah metodenya Pak. Biasanya kami kerjasama Pak dengan UMKM, industri dan sebagainya, kita training. Sebaiknya kita yang membikinkan produknya, bahan bakunya Pak. Mereka yang menjualnya, kayak misalkan dengan Jamco, Jamsi, dengan Mahkota Dewa ya, perusahaan Mahkota Dewa itu kami yang membuatkan nanonya Pak, supaya nggak usah investasi ya. Karena meskipun alatnya sama, belum tentu bisa Pak. Jadi kami banyak sekali mentraining industri-industri raksasa ya Pak ya, R&D-nya, bahkan dia master, ada yang doktor juga gitu. Kita training cara membuat nanopartikel. Nah, tapi ternyata kan gini Pak, setiap bahan itu berbeda-beda perlakuan Pak. Alatnya sama, tapi bahannya berbeda, perlakuannya mesti berbeda. Sehingga awal-awal dari perusahaan Kombifar, kalau nggak salah ada beberapa perusahaan-perusahaan itu, setelah saya training, tiba-tiba mereka pulang beli alat-alat sendiri, banyak Pak, sampai 3 miliar lebih. 3 tahun nggak ikut seminar kami, nggak ikut training, tiba-tiba datang lagi setelah 3 tahun. Saya tanya, kenapa? Udah lama ya nggak datang ya? Iya Pak, kita sudah investasi, beli alat ini, ternyata nggak bisa ya Pak ya. Hanya kita minta training lagi ke kita gitu kan. Mereka sekarang datang lagi mau MOU lagi ini. Kami membuat peralatan, kami sudah ngasih alat, kita bikinkan alat dengan harga yang cukup ya. Kalau perusahaan raksasa kan bisa bayar ya, bisa ini Pak ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang UMKM mending nggak usah investasi lah Pak, biar kami yang bantu, mereka biar fokus ke jualan atau kemananya gitu Pak, biar saling ini lah Pak. Kadang kalau mau bikin sendiri ya mau dikasih harga berapa kan Pak, investasi. Ya. Mereka juga gitu Pak, mereka aja perusahaan raksasa aja nggak bisa Pak. Apalagi yang kecil-kecil, mending kita dibuka aja Pak kerjasama, kami yang mengembangkan, kami yang produksi dengan alat kami, nggak usah investasi. Nanti kalau udah rame, udah besar, baru Pak kita bisa bicarakan lah. Ya. Baik, terima kasih Prof. Kita buka sesi tanya jawab kepada peserta. Ada yang ingin bertanya apa yang materi yang dipresentasikan tadi, bagaimana kemajuan teknologi nano di Indonesia. Silakan Pak Jody, silakan Pak Jody. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, Pak. Maaf, saya jadi lupa. Maaf, saya mau bertanya ke Pak Prof. Nurul. Itu yang masalah teknologi nano. Yang saya ingin tanya dan masih bingung itu teknologi nano itu bagaimana mendapatkan partikel nanonya itu? Apakah dalam ruang vakum atau ruang biasa gitu? Yang pertama. Yang kedua pertanyaan saya, apakah teknologi nano ini sama dengan implantasi gitu Pak? Seperti implantasi ion gitu. Terima kasih atas jawabannya Pak Prof. Nurul. Ya Pak, terima kasih. Ini Pak ya. Jadi nano itu berbagai macam Pak. Cara pembuatannya Pak. Ada yang dari bottom up. Bottom up itu dari mensintesa dari bawah ya Pak ya. Dari bawah, kemudian direaksikan air, maksudnya cair dengan cair menjadi partikel gitu Pak ya. Seperti itu. Ada juga yang teknologinya dari plasma Pak. Jadi dari logam misalkan, saya punya yang logam zinc oksida, misalkan zinc ya Pak ya. Jadi saya membuat zinc oksida atau apa namanya produk-produk dari logam nanopartikel yang oksida itu dari plasma Pak. Jadi saya ngembangin mesin kayak las itu Pak ya. Kemudian saya tempelkan kan itu dalam vakum atau dalam biasa, kemudian saya dinginkan Pak, saya sedot. Ya, ada yang dengan vakum, ada yang didinginkan dengan, jadi setelah plasma itu kan jadi gas ya. Terus kami semprot dengan nitrogen cair misalkan, sehingga dia langsung membeku dan langsung menjadi partikelnya halus gitu ya. Nah, begitu. Itu ada berbagai macam teknik Pak. Ada juga yang bottom up, top down. Top down itu dihancurkan dari atas. Misalkan obat-obat herbal, apa ya, tanaman-tanaman herbal itu kan simplicia macam-macam itu di ini Pak, dihaluskan, dipotong-potong gitu ya Pak ya, dengan teknologi itu, atau mineral yang ada di milling ya Pak ya, di ball mill itu bisa sampai halus, nanti ukurannya bisa sampai 200 nano, 100 nano gitu Pak.
Nah, itu berbagai macam, Pak, tergantung materialnya. Tekniknya macam-macam. Ada yang sol gel, maksudnya pelarutan, ada yang plasma, ada yang ya tergantung materialnya, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Nurul dan Pak Marisa. Iya, terima kasih Pak Jo sudah bertanya dan sudah dijawab oleh Prof. Nurul. Yang lain silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, Bu Nitis. Ya, makasih Pak Mas Rizal. Menarik sekali nih yang disampaikan oleh Prof. Nurul ya. Terus terang aja untuk saya bukan hal baru sih, tetapi saya banyak mendengar ya tentang nanoteknologi. Tadi Bapak menyebutkan bahwa nanoteknologi kok diterapkan pada material logam ya, akan membuat logam itu cukup menjadi lebih kuat begitu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah sudah ada implementasi nanoteknologi untuk material logam, Pak? Kemudian jenis materialnya apa? Gitu. Mengapa saya bertanya? Karena material logam itu akan terdiri dari beberapa unsur-unsur ya. Ada yang unsur yang membuat material tersebut menjadi getas, menjadi kalau toh misalnya seandainya material tersebut gagal patah, maka patahnya bisa intergranular maupun transgranular kok, gitu kan Pak. Nah ini bagaimana Pak implementasinya Pak? Apakah memang sudah ada kerjasama atau pabrik industri logam yang menggunakan nanoteknologi? Ini menarik sekali Pak, karena untuk kedepannya Indonesia itu Pak ya. Contohnya Indonesia itu adalah penghasil nikel ya, nikel terbesar, artinya bahan mentah nikel yang terbesar nomor 3 di dunia. Tapi selama ini kan karena diekspor terus keluar ya, kita nggak tahu sampai puluhan tahun itu, baru sekarang aja di era Jokowi itu ya baru mendapatkan perhatian sehingga tidak ada penjualan bahan mentah untuk nikel ke luar negeri gitu ya. Jadi semua harus, makanya di sini ada smelter segala harus produk jadi gitu, paling tidak setengah jadi. Nah, saya mau tanyakan sejauh mana apakah sudah ada implementasi nanoteknologi untuk produk material logam? Ini menarik sekali Pak ke depannya untuk Indonesia ya, apalagi Indonesia kan mau menjadi negara industri begitu. Terima kasih Prof. Nurul. Ya, terima kasih Bu. Ya, sebenarnya saya sendiri bidangnya kan nano baja ya. Ya. Jadi saya 2000-an mungkin ya Bu ya, S1, S2 nano keramik, nano logam, saya S2, S3 saya kan itu, terus setelah itu kerja di Jepang juga 4 tahun. Jadi bidang saya memang, saya nulis mungkin kalau sering di Google nano baja, Kompas, nah, itu Nurul mungkin keluar itu tulisan saya di Kompas tahun 2000-an itu Bu, 20 tahun yang lalu ya. Tapi begitu sampai Indonesia ya nyun sewu. Ya. Meja kursi capek lah gitu kan. Saya ketemu dengan Krakatau Steel macam-macam kan, ini investasi bukan kecil ya, besar-besaran ya. Jadi hanya saya masuk ke nano-nano yang lain lah Bu ya, yang gampang-gampang dulu lah gitu kan. Kita sebagai peneliti keluar sana keluar sini capek nggak ada hasilnya kan. Pak Kusmayanto Kadiman juga pernah memberi ke saya, bahkan saya diminta untuk membantu bikin fuel cell macam-macam ya. Saya masih ingat ya. Sampai sekarang saya juga masih kontak dengan Pak Kusmayanto karena beliau beli saham saya. Ya. Cuman waktu itu saya berpikir, mohon maaf ya, saya orang pragmatis yang ya meskipun pragmatis tapi mungkin strategis sekali ya. Karena saya belajar strategic management ya. Jadi saya nggak mau ya membuang. Oh kali ini nggak jadi, pasti saya nggak ngakuin. Belum ada pasarnya saya nggak ngakuin. Makanya saya nggak masuk ke sini dulu karena Indonesia belum siap gitu Bu. Kalau masalah contoh-contoh kerjasama, maksudnya kalau kerjasama sih kita di Jepang saya membuat nano logam baja Bu, baja nano ya. Itu sebenarnya bahkan tidak, Ibu tadi unsur-unsur alloying elemen ya, unsur paduan ya Bu ya. Nikel, krom macam-macam. Saya membuat pure baja itu dari karbon dan besi Bu. Karbon dan besi. Tidak ada campuran alloying elemen sama sekali. Itu Fosfor Pak? Enggak, kita nggak pakai. Kita menanokan partikelnya, kemudian kita bikin struktur nano Bu ya. Itu kekuatannya yang selama ini stainless steel yang mungkin yang karbon rendah ya Bu ya, bisa 2-3 kali lipat hanya dengan karbon dan besi saja yang ininya apa namanya mikrostrukturnya. Krom juga nggak pakai Pak. Krom juga nggak pakai Pak. Nggak pakai Bu, nggak pakai. Jadi kami mengembangkan nano, jadi struktur mikrostrukturnya kita nanokan. Nah, kami ngembangin di Jepang udah 5 tahun lebih saya.
bikin itu kan, nah, dengan berbagai macam, ada yang powder metalurgi, umumnya sih powder metalurgi kita bikin, makanya untuk implementasi chips, pembuatan ini ya Bu ya, partikel-partikel yang bisa ukurannya kecil untuk kekuatan tertentu, itu sebenarnya kalau di Batan kan sangat berhubungan sekali dengan teknologi nano logam ya Bu ya, karena untuk memperkuat pembuatan bejana materialnya untuk suhu berbagai macam ya, karena itu kan harus diperkuat ya ininya dengan teknologi nano ya. Harusnya saya banyak kerjasama dengan Pak Abdul Rifai, macam-macam lah dengan teman-teman dari Batan sih Bu. Di awal-awal tahun kami riset di Indonesia, kepinginnya sih membangun nano baja, tapi setelah 5 tahun saya berkecimpung di nano baja dengan Krakatau Steel macam-macam. 2011 saya meninggalkan itu karena nggak mungkin ini diterapkan di Indonesia, ini mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Masa saya harus membuang waktu saya nyun sewu menunggu sampai Indonesia siap gitu kan. Selama 5 tahun saya di Indonesia ini ya, akhirnya 2010-2011 saya lepas semua, saya pindah bikin bantu. Kebetulan istri saya BPPT Bu, istri saya adalah farmasi dan medika. Nah, saya bantu teman-teman. Gampang ternyata nih bikin nano farmasi dan medika, nggak usah investasi besar-besar. Iya, 1 kilo bisa saya jual, itu harganya juga lumayan. Ya udah saya pindah ke situ aja daripada kita, waduh, dengan ya kelihatannya sih keren Bu ya, dengan Krakatau Steel, dengan kerjasama perusahaan raksasa, ujung-ujungnya nggak ada implementasi sama sekali. Ya capek aja sih. Saya menjadi tenaga ahli Kemenperin 2006. Saya membuat arsitektur strategis pengembangan baja nasional. Itu sudah saya bikin tuh bukunya. Kita bagus itu Pak. Pengganti Krakatau Steel itu kami membuat ada 7 peleburan logam seluruh Indonesia. Itu saya bikin dengan kapasitas masing-masing 500.000 ton atau 0,5 juta ton. Itu saya bikin teknologi desain arsitekturnya ya di Kemenperin. Tapi ya begitulah Bu. Ya cuman begitu-begitu saja gitu kan. Ya saya kayaknya kurang tantangan gitu, cari tantangan yang Nyun sewu, ini saya tambah mengurangi rasa. Saya mencari jalan sendirilah pokoknya. Saya sangat memahami Pak. Saya anti mainstream Bu. Jadi yang lain ke kanan, saya ke kiri. Karena kalau ke kanan nanti semua dananya ke sana semua gitu kan. Semua orang begitu diomongin baterai, semua jadi hebat baterai, semua peneliti tentang baterai, semua merasa pinter baterai gitu ya. Saya enggak, saya enggak masuk di situ sama sekali. Ketika ngomong baterai, saya keluar dari situ. Saya cari yang orang lain tidak mengerjakan, tapi berdampak langsung. Semua saya dikasih dana oleh Pak Kusmayanto waktu itu, tapi waktu itu tidak saya kerjakan karena nyun sewu. Daripada saya berhutang, ya saya dikasih 3 miliar waktu itu sama Pak Kusmayanto untuk mengembangin fuel cell. Saya nano ya. Terus saya, ya Pak, tapi kayak ini sulit. Hanya saya kerjakan dan saya tidak minta uang, tidak saya ajukan proposalnya karena ya saya yakin ini nggak jadi. Nah, ini hanya membuang nyun sewu ya. Saya nggak mau berhutang lah. Dalam arti ini saya nggak mau dana riset itu tidak jadi. Sampai sekarang kami tidak pernah menerima uang riset dari LIPI sama sekali. Saya hanya sekali saya dapat uang dari LIPI riset. Saya banyak uang riset itu dari industri malah. Industri ya, bagus ya. Ya dari Ristek sih ada beberapa kali, tapi paling kebanyakan saya dari industri, langsung dari industri saya bikinkan, saya patenkan sendiri, kemudian saya jual ke dia. Nah, kebanyakan saya paten-paten saya itu semua kebanyakan dari dana dari industri. Berani tampil beda ya, Prof. Nurul ya, berani tampil beda dari yang lain gitu. Iya, kalau banyak orang yang tanya paten-paten saya 52 itu dapat dana, enggak, saya nggak dapat dari DIPA. Saya DIPA hanya sekali waktu pulang ke Indonesia 2004 saya dapat DIPA. Setelah itu saya nggak pernah ngambil DIPA-nya LIPI sama sekali. Dananya mandiri Pak ya, luar biasa. Nah, begini Pak, setelah Bapak mendapat paten itu karena kerjasama dengan industri, apakah Bapak tidak selanjutnya untuk kedepannya, ayo kerjasama dengan industri tersebut untuk memproduksi sesuatu gitu Pak? Iya, makanya dengan teknologi nano. Terus sekarang jualan sendiri makanya. Uangnya saya masukin ke LIPI waktu itu, malah ribut di LIPI-nya kan. Semua tahu kan, saya kan pejabat juga di LIPI. Hanya saya ubah waktu saya jadi kepala Sains Teknopark itu saya bikin ini sekarang. Nggak apa-apa kita peneliti membuat perusahaan itu nggak ada masalah. Yang penting bayar royaltinya ke LIPI. Makanya sekarang saya buktikan. Saya udah 12 tahun lebih menjadi pejabat eselon 2 di LIPI. Dan saya membuat startup, saya punya pemilik saham sebagian, tidak 100%, ya ada kadang-kadang ada
minoritas. Kan peneliti nggak apa-apa memiliki. Nggak apa-apa ya. Dan kita yang penting bayar pusat perusahaannya ini bayar ke LIPI. Bahkan boleh saya sampaikan Bu yang sewu Bapak sekalian. Kami Nano itu tahun ini bayar pajak 13 miliar lebih ya ke negara. 13 miliar loh kita bayar pajak loh. Ini kemarin makanya kita dapat pajak dari penghargaan dari pajak Tangsel ya. Jadi memanggil perusahaan kita dikasih kita termasuk yang memberikan kontribusi pajak yang besar. Kita nyetor ke LIPI mungkin nggak banyak Bapak sekalian ya. Royalty license itu kita juga nggak didanain oleh LIPI kok risetnya itu. Yeah. Kami membayar royalti mungkin secukupnya ya, mungkin hanya berapa puluh, bahkan mungkin nggak sampai 100 juta dan sebagainya. Tapi kita bayar ke negara kan 10%, 11. Sekarang tuh kita bayar ke negara 11% dari produk kita, Bu. Misalkan nih, saya untung setahun 30%. 11%-nya saya setor ke negara, artinya 33% sudah kami bayarkan ke negara. Ya. Pak, satu lagi Pak. Begitu, Bu, tadi kalau nanoteknologi implementasinya untuk ke logam ya, itu menjadikan logam tersebut lebih kuat. Lah, ini indikasinya apa Pak? Artinya Bapak melakukan pengujian apa Pak? Pengujian apa kok Bapak bisa mengatakan ini lebih kuat? Iya, dia kita uji aja. Pengujiannya apa Pak? Pengujiannya apa Pak? Uji tarik, uji kekerasan, uji apa kan punya. Kita 2 kali lipat. Bapak, oh begitu. Bapak tidak melakukan pengujian di BTT Pak? Ductile to Brittle Transition Temperature. Itu karena indikasi lebih kuat itu dengan di BTT Pak. Ductile to Brittle Transition Temperature. Ya, kan itu untuk kan sifat-sifat mekanik kan banyak Bu ya. Kalau Ibu berbicara tentang masalah suhu karena untuk penerapan di misalkan di nuklir pembangkit nuklir kan itu kan memang suhunya kan naik ya Bu ya sampai suhu 600 atau berapa ya sehingga kita untuk material suhu tes suhu tinggi. Kalau kami kan enggak, ini kan tidak ditujukan untuk itu. Kami hanya melihat karakter mekaniknya aja di suhu yang rendah gitu Bu. Jadi yang suhu yang umum lah, yang ambien teknologi gitu. Kami tidak mengarahkan ke sana kan implementasinya kan. Jadi kami hanya menggantikan potensi untuk beberapa material-material logam yang khusus tapi tidak besar kayak yang biasanya digunakan untuk ini Bu, powder metallurgy gitu. Oh gitu ya. Soalnya saya juga melakukan pengujian material tapi untuk tahu kekuatannya lebih kuat mana gitu saya dengan DBDT Pak, Ductile to Brittle Transition Temperature. Jadi sampai pengujian impact itu sampai suhu minus loh Pak. Itu saya lakukan. Jadi begitu DBDT-nya kita tidak melibatkan suhu Bu. Jadi kita hanya suhu mekanik itu normal aja ya. Kekerasan terus kemudian suhu ruang aja Pak ya. Tarik terus semua di suhu ruang ya Pak. Semua di suhu ruang ya. Terima kasih Prof Nurul, menarik sekali ini. Saya kembalikan ke Pak Mas Rizal. Ya, terima kasih Bu Nitis. Kita sangat. Jadi berikutnya Pak Jo. Pak Jo silakan Pak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya kita mendapat wawasan yang sangat rugi sebetulnya yang nggak hadir pada kesempatan ini. Mungkin yang pertama Pak Prof Nurul ya, jadi memang kesan saya yang pertama selama ini kan yang terjadi di lembaga penelitian itu kan science for coin, tapi di sini ada science for coin gitu. Nah, ini science for coin gitu. Jadi menurut saya ini luar biasa gitu. Jadi apalagi Pak Nurul tadi mencari dana sendiri untuk penelitian sendiri, membuat perusahaan sendiri ini sebetulnya ini yang diharapkan oleh pemerintah kita. Pak Nurul, saya tadi tidak mengikuti banyak. Barangkali saya ingin tahu, jadi bagaimana kita tahu bahwa partikel nano itu ukurannya, ya nano itu kan 1/miliar, Pak ya, 1/10 atau 10⁻⁹ ya, meter atau gram gitu. Nah ini bagaimana kita tahu Pak bahwa partikel itu sudah berukuran nano? Apakah melalui metode filter? Atau metode apa? Seperti apa Pak? Itu yang kedua. Yang ketiga, dari mana sebetulnya untuk membuat mesin nano ini? Apakah kita impor dari luar negeri atau barangkali bisa direkayasa sendiri Pak? Gitu, Pak Nurul. Barangkali itu pertanyaan saya yang mungkin sederhana gitu Pak. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya kami kan orang mesin Pak ya. Ya. Itu pulang dari Jepang. Saya pegang di Jepang kan alat saya ikut
advisor sebagai konsorsium QSU ya Pak ya. Ada beranggota macam-macam pakai alat canggih-canggih. Sampai Indonesia cuma dikasih meja kursi dan mesin bubut Pak. Di LIPI tahun 2004. Kalau sekarang kan lumayan dah, LIPI banyak alat-alatnya. Kalau dulu saya di fisika dikasih meja kursi, ada aja mesin bubut kecil ya nggak apa-apa lah. Akhirnya ya dengan menggunakan mesin bubut kecil itu saya di Jepang saya karena mesin Pak ya, saya bikin banyak alat-alat, tapi nggak pernah saya patenkan. Di Jepang kan bikin alat biasa lah, kita kalau nggak ada mesin kan bikin. Kalau penelitian di Jepang kita bikin sendiri Pak. Kalau lucu kalau di Indonesia ini yang kerja orang teknisi ya Pak ya. Kalau di kita di sana, makanya saya bilang, profesor saya bilang begitu sama Indonesia, tenang Rul, meskipun kamu punya mesin bubut, kalau bengkel itu yang datang yang isi adalah profesor, itu kamu bisa bikin Apollo. Tapi kalau Apollo bisa kamu bikin dari bengkel kamu. Tapi kalau bengkel ini isinya ya teknisi-teknisi ya paling yang bisa ya pagar tralis katanya gitu. Iya. Nah, itu mohon maaf itu semangat ya ke saya ya. Saya hanya karena kita di Jepang Pak, kita bikin sendiri Pak, meskipun ya memang kita bahkan yang mengajarin profesor-profesor kita yang mengajarin cara ngelas para teknisi, ngeras argon, ngeras helium itu kita ya. Bukan kita di sini malah penelitinya kayak nggak ngerti apa-apa. Teknisinya yang bikinin apa saja gitu kan. Ini kayaknya beda Pak. Kalau saya ya meskipun tetap kita bersama-sama teknisi, tapi kita yang memantau di lapangan persis. Kami bikin alat sendiri Pak. Terus terang kami bikin alat-alat sendiri. Kemudian setelah itu saya dari glodok, dari macam-macam saya patenkan. Kemudian saya saya seminarkan, saya suruh pakai ini cara bikin nano itu kayak gini. Nah, banyak orang yang mau Pak, mau dengerin dan mau pakai alat saya. Makanya kami sebenarnya nggak mau jualan Pak. Awal-awal kan gitu tadi. Ternyata banyak yang pakai. Hanya dari yang pakai lama-lama ngantri. Saya ngantri lama-lama Pak Anu bisa dibikinkan nggak? Ya saya bikin aja, saya jualan. Saya ke Malaysia presentasi katanya, oh ini harga cuma segitu, murah saya beli. Hanya ekspor ke Malaysia. Terus gitu Pak. Dan kami sebenarnya nggak jualan selama bulan 10 saya memberikan masyarakat nano. Terus saya membantu UMKM, industri saya training macam-macam. Lama-lama industrinya datang. Pak Nurul bisa nggak membuat mengekstrak propolis saya? Saya dibikin ekstrak propolis Pak. Dibikin ekstrak, ya saya bantu. Saya bikin ekstrak propolis. Saya nggak jualan Pak. Saya bantu membuat ekstrak nano. Saya ukur partikelnya. Saya punya alat pengukur nano Pak. Di nano kami punya alat-alat, XRD, SEM, macam-macam Pak. Di nano kita juga punya R&D center lah. Insya Allah nggak kalah sama LIPI lah Pak. Lah kami ukur alat-alatnya. Kemudian saya kirim ke mereka. Pak ini ukurannya nano, partikelnya ini. Terus mereka kan jualan Pak. Propolisnya dijual. Terus nama saya yang dijual. Ini produknya teknologi Profesor Nurul. Banyak lama-lama semua orang tahu bahwa ini produk-produk ini Profesor Nurul. Karena orang datang ke saya, Pak Nurul, saya beli propolisnya, bagus banget. Jadi lama-lama saya ditanyain orang. Jadi sekarang kami nggak pernah jualan. Banyak orang yang ya karena kami bantu ya UMKM industri, terus mengatasnamakan nano atas nama saya, Pak. Akhirnya orang kenal nama saya. Karena saya nggak produksi. Lah, akhirnya lama-lama, saya pusing juga lama-lama kan karena orang datang, hanya kami bikinlah perusahaan nano gitu Pak, kira-kira. Jadi kami punya alat ukurnya Pak. Jadi alat ukurnya bukan pakai saringan, bukan Pak. Kita ada particle size analyzer, ada beberapa alat untuk alat ukurnya Pak. Pertama untuk mengukur istilahnya densitasnya gitu Pak ya. Ya misalkan itu kita pakai particle size analyzer, pakai light scattering ya, kita tembak dengan sinar laser, nanti berapa jumlahnya, ukuran sekian. Terus kemudian diukur dengan SEM untuk ukuran secara partikelnya yang secara primernya berapa sih gitu Pak ya. Dan ada beberapa alat-alat lain yang mungkin bisa kita gunakan untuk menunjang pengukuran ini Pak. Gitu Pak. Jadi saya biasanya membantu industri itu, setelah itu saya kasih mereka ukuran-ukurannya semua gitu kan Pak. Akhirnya mereka mereka kan mungkin spontan aja Pak jual nama saya. Ini produksi dari Profesor Nurul itu kan. Dengan kata-kata dari kami kan. Lama-lama orang nyari saya Pak gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi selama ini kami nggak pernah jualan apa enggak. Nurul yang dijual ya. Luar biasa. Mereka yang jual ini saya teknologi. Dapat royalti juga mestinya. Enggak juga sih Pak. Kami biasa aja sih kalau kita bantu sekali pakai. Lama-lama kan mereka order terus Pak ke kami kan. Lama-lama mereka minta lagi, saya bikin lagi. Lama-lama jualannya pakai nama saya terus. Lama-lama orang kenal semua pakai ke saya, larinya ke saya semua. Prof. Nurul, saya mau nanya satu lagi. Ya Pak. Kita bicara tentang efektivitas gitu dari partikel yang dibuat gitu, katakan 100%.
yang bisa yang lolos sebagai partikel nano itu berapa persen kira-kira? Kan nggak mungkin 100% kan? Ya ini memang tergantung ininya sih Pak, zat aktif yang kita masukkan ke situ tuh zat aktif apa yang kita nanokan. Nanti klaim Pak, kalau diklaim minta klaim nanti kita uji efikasi Pak, uji seberapa efisiensi Pak gitu. Oke, efisiensi ya. Ada ujinya Pak nanti. Kayak misalkan kayak yang kolesterol itu ya Pak ya, dari Jamco itu 30 menit hampir 1 jam lah ya Pak ya, itu ini kita turun kolesterol kita turun 40 poin tuh Pak, begitu minum itu langsung. Iya. Jadi yang membuat unggul nano ini karena ukuran itu Pak? Karena ukuran dan fungsinya sehingga dia bisa lebih cepat bereaksi, efisiensinya lebih bagus gitu Pak. Luar biasa. Ya. Terima kasih Prof. Nurul. Ya, sama-sama Pak. Baik, Pak Marizal. Iya, terima kasih Pak John. Luar biasa nih kegiatannya Pak Nurul. Kita punya waktu, masih ada 10 menit lagi sebelum 11.30. Silakan yang lain. Ada yang ingin bertanya atau mengupdate pengetahuannya? Ya mungkin sudah pernah dengar, tapi belum terupdate apa kemajuan yang dicapai secara nasional oleh Prof. Nurul. Ya, kelihatannya belum. Ya, kegiatan Prof. Nurul seperti apa yang disampaikan tadi sangat mengagumkan. Yang sangat salutnya kelemahan kita selama ini ya, hasil litbang tidak diterima oleh pihak industri. Prof. Nurul langsung ke industri. Jadi kebutuhan industri itu yang di research for coin. Research for coin ya. Iya. Iya, betul. Iya. Namanya kan research for coin kan? Iya. Profesor Nurul membuat menjadi research for coin gitu. Ya. Bu Rina ada boleh nanya ya. Silakan, Prof. Nurul, ini mungkin pertanyaan yang ini aja awam aja dan mungkin terinspirasi pertanyaan ini dari komentar Pak Mas Rizal juga. Menurut Prof. Nurul, kiat-kiat apa yang harus dilakukan seseorang peneliti mungkin atau apa yang bisa mungkin dia menemukan sesuatu hal yang baru atau apa gitu untuk nembus gitu ke arah pasar, karena kan kebanyakan memang peneliti itu susah ya nembus ke arah dia susah, tapi Prof. Nurul berhasil gitu sehingga bisa mendirikan perusahaan dan berhasil masuk gitu ke itu. Nah, itu kira-kira kiat-kiatnya apa ya? Apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus dijalankan gitu, yang harus dilakukan oleh seorang yang ingin nembus ke itu ya, mungkin dia punya macam-macam tapi dia nggak bisa nembus ke industrinya itu aja Pak. Ya, mohon izin Bapak sekalian. Jadi saya itu pengalaman setelah doktor 4 tahun di Pusat Penelitian Daerah Jepang, Pak. Jadi itu yang tidak dipunyai oleh teman-teman yang ke luar negeri sebenarnya. Kalau teman ke luar negeri biasanya langsung dipanggil ya, pulang langsung dokter langsung pulang gitu kan. Nah, kami itu 4 tahun Pak kerja pertama 1 tahun di R&D perusahaan, yang berikutnya 3 tahun di Pusat Penelitian Daerah. Nah, disitulah saya transfer teknologi, belajar transfer teknologi. Nah, ketika di Pusat Penelitian Daerah itu sama Pak kasusnya yang dihadapi, bagaimana sih hasil-hasil penelitian kita itu bisa dimanfaatkan ya industri kan? Itu pekerjaan kami. Kami terlink dengan industri UMKM seluruh di Kagoshima, saya di Provinsi Kagoshima. Nah, kalau kita ingin mengajukan proposal, nah ini berbasis demand ya biasanya gitu. Nah, sayang di Indonesia itu tidak terjadi ya kita. Jadi kalau kita mau ngajuin proposal di Jepang itu di tempat saya di Provinsi Kagoshima itu pertama ketemu sama 3 orang. Jadi orang kepala keuangan, kepala perencanaan dan kabit kita, kepala divisi kita lah bahasanya gitu, orang yang nasional. Nah, begitu kita masuk hearing dulu ditanya sama si keuangannya. Kamu apa Pak Nurul ininya bidangnya baja. Oh,
ngomong-ngomong industri baja di Kagoshima berapa jumlahnya? Coba bayangkan. Pertanyaan pertama ini jumlah industri baja yang ada di Kagoshima di bidang kita. Kalau kita nggak ngerti, suruh keluar lagi kita udah nggak usah ngajuin proposal. Nah, sehingga kita ketika mau mengajukan proposal kita tuh udah mempersiapkan diri Bu bahwa ini memang implementatif gitu. Mempelajari semuanya ya. Iya, jadi pertanyaan pertama itu berapa jumlahnya? Wah, kami kerjasama dengan Bank Kagoshima ya, sehingga kita bisa tahu itu mapping industri-industri di Jepang, di Kagoshima. Oh, 115 Pak. Oh, bagus. Ada di bidang apa? Processing, baja processing. Oh, baja processing, kalau itu yang memang di bidang baja processing berapa dong? Berikutnya lebih dalam. 15. Oh, 15. Terus masalah mereka apa? Pertanyaan ini belum sampai penelitian, permasalahan mereka apa, Pak? Jadi kita harus tahu masalah mereka apa. Hanya saya menjelasin, masalah mereka begini, Pak. Begini. Dia processing, dia kekurangan ini, dan lain sebagainya. Baru pertanyaan berikutnya, ini masih keuangan nih, orang keuangan. Terus kamu melakukan apa? Kamu mau ngajuin apa nih? Gitu. Kayaknya harus ada hubungannya gitu. Kalau kita ngomong nggak ada hubungannya, sudah keluar kita kayaknya gitu. Jadi ketika kita mengajukan sebuah proposal, itu memang benar-benar dibutuhkan oleh industri. Dan kita harus paham betul. Makanya kalau kita, para peneliti di Kagoshima Prefecture, di sana, Litbang daerah, kita itu kayak dewa, Bu. Di industri-industri UMKM itu dewa. Jadi kalau kita ngomong enggak, semua takut. Karena kita ini di sana diakui kehebatannya, dan kita memang menolong mereka. Dewa itu dalam arti kita itu penolongnya mereka. Gitu. Kami yang membantu, kami memang benar-benar R&D-nya industri-industri kita di Jepang. Jadi mereka itu kalau ada kerusakan mur, baut, apa, kenapa produknya cacat, macam-macam, datangnya ke tempat kami. Itu kami bantu menyelesaikannya, membayar nilai tertentu tidak mahal ya, standar. Kita punya standar biaya kan, dan kita bantu mereka. Itu pengalaman kami. Ketika saya pulang ke Indonesia, jadi saya 1 tahun pertama, 2004 saya pulang kan, saya nggak bikin apa-apa. 2005 saya baru mendirikan kelompok penelitian nano. Karena saya mencari 1 tahun pertama saya mau keliling Jababeka macam-macam mencari industri yang sebidang saya gitu kan. Terus mereka masalahnya di mana? Saya ketemu, makanya Bapak sekalian mungkin kalau di Batan ada Sintertek ya, pembuat ferrit core. Saya kan bidang baja. Ferrit core itu magnet untuk ini. Kalau Bapak sekalian itu ada di sini ada kabel ya, ada kabel. Ini kabelnya ini ada buletan sebelum nempel di kabel kabel monitor itu ada buletan ya. Itu namanya ferrit core ya. Nah, itu saya datang ke perusahaan Sintertek. Saya datang ke sana 2005. Karena saya dari Jepang, saya bilang, Pak, kalau di bahan baku Bapak sebelum dicetak, ini dinanokan, saya yakin produk Bapak akan bagus, meningkat kekuatan mekaniknya, magnetiknya, macam-macam parameternya. Ya, saya nyun sewu, ini ngawur aja, Bu. Secara ini kan, hanya mereka, oh benar. Kalau Bapak nggak percaya, saya boleh nggak dapat bahan baku dari Bapak? Gratis, Bu. Saya dapat 2 kilo dari mereka. Ya udah, kasih ke Pak Nurul 2 kilo bahan bakunya. Saya 2 kilo, saya bawa pulang ke LIPI, saya bikin alat sendiri kemarin kan menanokan, saya nanokan 2 minggu saya bikin 2 kilo itu 2 minggu. Ya namanya juga skala laboratorium. Saya nggak dapat uang dari Ristek dari mana-mana ini. Setelah itu 2 hari ya kan listrik kan gratis Bu. Kalau saya bikin, saya datang ke sana 2 minggu saya kasih ini Pak, ini sudah partikel nano. Kalau nggak percaya coba Bapak bikin produk. Hanya mereka bikin produk Bu. Gratis, kita kan nggak perlu bikin, mereka yang bikin, kemudian dianalisa produknya, kemudian sifat-sifat mekaniknya, sifat elektriknya, ternyata bagus. Kaget mereka, wih hebat Pak Nurul, ini produk kita jadi bagus banget, saya mau beli 40 ton. Jadi mereka langsung saat itu juga mau beli bahan dari saya 40 ton, Bu, yang sudah dinanokan. Waduh, saya bingung waktu itu. Nah, bahkan penelitian kami, saya nggak pernah dapat dana dari ini, saya dapat laporan lengkap. Jadi kalau saya bikin laporan untuk ke Ristek, itu saya laporkan yang tadi, kemudian saya kirim, saya udah dapat duit, uangnya udah nggak buat di apa-apain, saya sudah punya laporan semua. Uangnya saya pakai untuk yang lain-lain juga bisa gitu kan. Dipakai untuk pengembangan produk baru. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mohon maaf ini cerita saja ya, bahwa peneliti itu harus yang barang topik yang kita itu harus benar-benar ya kita harus berhubungan langsung dengan industri. Masyarakat ya. Iya, dengan industri kita itu apa?
Terus saya dengan Sigma Utama, Bu, BUMN, pabrik cat. Saya datang ke sana, waktu saya kunjung, iseng-iseng saya melihat besi oksida tadi, besi oksida pigmen. Ini kan besi oksida pigmen, gampang ini bikinnya. Berapa Pak harganya? Ini $1,2 waktu itu, Bu. Saya bisa bikin dengan harga separuh, saya bilang gitu kan. Oh, boleh kalau Pak Nurul mau bikin, coba mana sampelnya. Baik Pak, hanya saya bikin dari pasir besi ya Bu ya, dari batu besi, pokoknya dari bahan baku saya. 2 minggu saya bawa ke sana lagi, kemudian diuji coba oleh mereka bikin cat macam-macam ya, bikin cat macam-macam, diuji korosi macam-macam. Ternyata punya saya itu lebih baik daripada yang komersial. Dan dia langsung, Pak Nurul, saya beli sebulan 10 ton Pak Nurul. Kita siap beli nih. Dengan harga berapa Pak? Saya bilang ya harganya $1 ya Pak ya, jangan ini ya. Ya harga $1 nggak apa-apa, saya beli. Padahal 1,2 kan. Karena saya produksi hanya $0,5 Bu, gitu kan. Ya cuman ya begitu, 10 ton. Bingung lagi saya. Bikin pabrik 10 ton. Saya nggak punya uang, nggak punya waktu itu ya Bu ya. Nah jadi mohon maaf, jadi para peneliti harusnya turun gunung. Ya kita harus datang langsung ke industri, bidang kita apa, langsung memberikan solusi kepada mereka. Memang mungkin Bu ya, kalau nuklir kan bingung. Ya jangan nuklirnya kan, sebenarnya ilmu material kita itu bisa dimanfaatkan. Saya juga bidang saya bukan itu, saya nano baja kok, nggak ada hubungannya lah dengan perusahaan-perusahaan tadi. Tapi kan saya punya ilmu dasarnya adalah saya membuat nanopartikelnya kan gitu kan. Tidak di bajanya, tapi nanopartikelnya saya tahu, sehingga saya implementasikan di industri yang membutuhkan teknologi kami gitu Bu. Tidak semua 100% teknologi kita gitu kan, di bidang kita yang benar-benar spesifik bukan, tapi di ilmu-ilmu material yang umum yang mana ini bisa dipakai. Gitu sih Bu, mohon maaf ini pengalaman kami. Mudah-mudahan suatu saat nanti bajanya sih bisa juga ya Pak ya, suatu saat nanti gitu. Jadi bisa menyumbang sesuai dengan ilmunya juga. Allah, Bu, ya mungkin butuh jalan panjang itu ya. Jalan panjang Bu. Ya, ini sekarang mampir-mampir dulu saya gitu kan. Saya sih rencana, kami kan metalurgi Bu ya. Saya rencana sih tahun depan kita berencana membuat pabrik zirkonia Bu. Mungkin yang paling gampang ya, kan pasarnya sudah dapat saya, dan investasinya nggak terlalu besar, kami bisa investasi dari saham ini ya, dari masyarakat ya, dan masyarakat ya. Kami mau bangun pabrik zirkonia mungkin kapasitas 10 ton ya setahun ya. Moga-moga mohon doa Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau masuk ke baja masih ada lawannya masih lawannya masih Krakatau Steel. Sekarang aja udah mabuk Krakatau Steel-nya gitu. Utama ya Pak ya, susah ya. Krakatau Steel-nya lagi mabuk Bu. Jadi kita diamin dulu biar sembuh dulu. Ya, mudah-mudahan suatu saat bisa. Ya. Ya, terima kasih Pak Profesor Nurul. Informasinya saya sangat-sangat tercerahkan. Banyak ilmu yang saya dapat. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Rina. Yang luar biasa jawaban dari Pak Nurul. Ini Pak Sony, ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Ya boleh Pak, tanya Pak. Ya silakan Pak Sony. Ya, makasih Pak Profesor Nurul. Sangat-sangat bagus sekali ya, hasil hari ini prestasinya Pak, benar-benar itu untuk Indonesia lebih bagus lagi sebenarnya kalau ini diterapkan benar Pak ya. Mungkin Pak Nurul mungkin kalau lain waktu bisa bicara di HIMNI Pak. HIMNI itu misalnya lebih luas lagi Pak, kalau bisa nanti Bapak ngomong di HIMNI Pak, nanti biar lebih terkenal lagi Pak. Jadi soalnya HIMNI itu biar luas kan, bisa dari berbagai penjuru tanah air yang mendengarkan. Jadi mungkin atau Pak Nurul udah pernah ya, saya juga tahu ya. Saya udah pernah, nanti ngomongin Pak Jarod nanti bisa presentasi di HIMNI Pak, karena itu tiap hari Kamis sore Pak. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua ini Pak Nurul, saya mau nanya, kan negara kita kan negara pertanian. Nah ini saya tadi kok dengar ada sumbangsi juga nano untuk pertanian. Nah ini saya ingin tahu kerjanya gimana Pak ya untuk membantu petani kita. Petani kita bisa lebih, kita tidak tergantung impor, tapi kita bisa produksi dengan padi kita sendiri itu lebih berkualitas, lebih bagus, sehingga kita bisa swasembada pangan, bisa impor gitu, bisa ekspor ya malahnya, tidak impor lagi. Nah itu saya ingin tahu Pak, itu apa Pak ya teknologi nano untuk meningkatkan pertanian. Itu aja Pak Nurul. Makasih Pak Nurul. Sama-sama Pak. Mohon maaf, sebenarnya pertanian juga menjadi, saya doktor manajemen bisnis, saya disertasi saya pengembangan nanoteknologi, implementasinya di agroindustri Pak sebenarnya Pak, kan di IPB ya, mau nggak mau harus pertanian.
memang kalau penerapan nano paling banyak memang di dunia pertanian Pak, paling banyak, dan pangan ya. Sehingga memang kami banyak di pasca panen ya, pengolahan di nano. Terus kalau yang di di on farm ya, on farm itu mungkin sebenarnya ada pestisida. Pestisida itu mahal loh Pak. Itu bisnis yang paling luar biasa itu pestisida, jualan jualan air isinya cairan bisa 1 juta per liter gitu ya Pak ya. Nah, yang kedua pupuk Pak, pupuk ya kan, pupuk itu jumlahnya banyak sekali. Yang dimakan padi cuma 1 kilo, pupuknya mungkin bisa lebih banyak lagi gitu kan. Dalam pupuk, kemudian yang lain-lain kan sebenarnya kalau nano-nano untuk nutrisi itu juga banyak. Nah, kami ada juga yang ini tadi Pak, nano bubble itu sebenarnya kita ganti pupuk urea nanti Pak. Pabrik pupuk urea akan tutup. Kan pupuk urea itu kan dibuat dari gas udara, direaksikan dengan gas ini ya Pak ya, gas LPG itu. Kemudian jadilah urea, kemudian dikirim kemana-mana. Dengan teknologi nano, pakai nano bubble, udara itu ditangkap langsung, udaranya 78% nitrogen langsung dinanokan, di partikel nano, di gelembung nano kan, kemudian dimasukkan dalam air, dan setelah itu nggak keluar, dan diserapkan aja ke tanaman, sehingga nanti ke depan pupuk N itu sudah tidak perlu lagi ada pabrik urea lagi, itu hanya menggunakan teknologi kita, mesin yang murah gitu ya. Tinggal mesin kayak pompa gitu Pak, pompa air tapi langsung ada nano nitrogennya gitu Pak. Ya itu termasuk ini sekarang lagi uji coba untuk selain perikanan Pak ya, perikanan kalau perikanan sudah banyak ya yang kita punya, kita sudah ekspor ke Korea, ke Malaysia, ke India, ke Chili gitu Pak ya, untuk udang panen bisa sampai berapa kali lipat ya, mungkin ada yang 2 kali lipat gitu Pak. Tapi kalau untuk pupuk ini baru implementasi uji coba di beberapa template Pak. Jadi nanti mengganti pupuk NPK dan sebagainya. Begitu Pak, mungkin sebenarnya penerapan teknologi nano di dunia pertanian itu sangat besar Pak. Bahkan paling banyak di dunia ini. Gitu Pak. Ya, makasih Pak Nurul. Makasih Pak Marcel. Iya, terima kasih Pak Sony. Pak Nurul. Kita sudah waktunya sudah ada 11.35 ini. Ada yang ini satu lagi dan kita ada mungkin 5 menit lagi. Izin Pak Nurul ya. Pak Faruk buka ini tadi buka mic-nya. Ada yang ingin ditanyakan Pak Faruk? Kalau tidak, iya, silakan Pak Faruk. Saya nggak banyak mengerti tentang nanoteknologi. Jadi nano itu adalah ukuran yang kecil gitu. Sebetulnya definisi nano itu dari ukurannya atau dari apanya gitu kan. Toh ya kalau saya benar-benar nggak ngerti gitu ya. Kalau di metalurgi mungkin nano itu adalah ukuran gitu kan. Tapi di dalam bidang-bidang lain saya nggak karena kita sudah terbiasa main dengan sesuatu yang sebetulnya itu nano. Nuklir itu adalah mungkin lebih kecil dari nano gitu. Nah definisi, sorry saya tadi nggak karena saya lagi ada aktivitas jadi terlambat gitu. Cuman itu aja deh. Makasih. Ya Pak Faruk nggak mendengar tadi presentasi dari Pak Nurul. Mungkin secara ringkas saya jelaskan Pak Nurul. Ya Pak. Walaupun tadi sudah jelaskan gitu. Ya silakan. Iya Pak, jadi nano itu ukuran betul Pak. Jadi meter, mili, mikro, nano Pak. Ya. Nah, yang disebut dengan teknologi nano adalah ilmu yang mempelajari benda, sifat, material yang ukurannya ya Pak ya di bawah 1 mikrometer sih sebenarnya dia ukuran nano lah Pak. Ada 100 nanometer dan sebagainya. Virus kan nano ya Pak ya, sehingga tidak bisa terlihat. Sebagai contoh gini Pak, mungkin Bapak Ibu semua tahu antara intan dan arang. Intan dan arang itu sama-sama terbuat dari karbon, Pak. Kenapa kok berbeda? Karena struktur di ukuran nanonya dia berbeda. Bahan bakunya sama. Ketika kita bicara masalah di bawah nano, Armstrong,
itu bahan baku di dunia ini, Nyun Sewu ini kita sama-sama tidak menggurui Nyun Sewu. Seluruh dunia ini Pak, kalau kita bicara di bawah nano itu hanya terdiri dari 116 unsur ya kan. Nah, itu angstrom itu unsur atom-atom itu kan. Nah, tapi begitu ukuran nano menjadi DNA. Jadi manusia ini kita sama Bapak, sama Pak Muhammad Ali semua ini sama bahan bakunya di bawah nano. Tapi begitu ukuran DNA-nya kita terdiri dari oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya, letak dan posisi serta jumlahnya kita berbeda. Nah, disitulah kita semua benda di muka bumi ini berbeda di ukuran nanonya, Pak. Nah, sekarang saya jelaskan tadi, mengapa bahan baku karbon dan itu tadi sama, tapi berbeda sifat. Karena ukuran nanonya berbeda. Pada saat membentuk kristal, dia berbeda. Akhirnya ini ditemukan karbon nanotube, Pak. Yang mana kalau selama ini yang disebut intan mengkilat, tidak mengantarkan listrik. Kalau yang pensil atau arang mengantarkan listrik tapi lunak. Tiba-tiba karbon nanotube kuat tapi mengantarkan listrik. Nah, ini kan ilmu baru ya. Ternyata orang kenapa nano itu menjadi booming? Sebenarnya muncul partikel-partikel atau benda-benda baru yang memiliki sifat-sifat baru yang berbeda dengan yang ada selama ini, Pak. Sehingga manusia menciptakan benda-benda baru meskipun bahan bakunya sama. Bahan bakunya adalah bahan baku yang sama-sama karbonnya gitu, tapi dia karbon nanotube, beda bentuk gitu, Pak. Nah, sebagai contoh adalah besi, Pak. Sebagai contoh adalah emas. Emas itu warnanya kuning, Pak. Tapi begitu dinanokan pada saat ukurannya 2 nano, 3 nano, dia menjadi merah, Pak. Loh, kok bisa? Iya, karena mata kita kuning itu karena mata kita ukuran di bawah 300 nano sudah tidak bisa lagi. Jadi ketika material di bawah 300 nano sifat optiknya hilang, Pak. Jadi warnanya berubah-ubah. Tidak bisa kita lihat. Makanya virus nggak bisa kita lihat. Karena mata kita terbatasnya di ukuran 300 nano. Kembali lagi tadi, selama ini benda emas tidak bereaksi, ketika nano ternyata mereka memiliki kemampuan bereaksi juga, Pak. Loh, jadi kan bingung ini orang-orang. Sehingga itu menjadi benda-benda baru yang memiliki karakter-karakter baru, Pak. Sehingga ditemukanlah seakan-akan ada teknologi baru. Padahal sebenarnya nano itu ya teknologi itu sendiri. Sama dengan mikroteknologi dan nanoteknologi sebenarnya sama. Kenapa mikro kok tidak muncul di permukaan? Karena mikroteknologi ini tidak memberikan dampak yang signifikan. Kalau partikel emas di ukuran mikro kan tetap warnanya tetap kuning, kalau ditaruh tetap jatuh ke bawah. Tapi begitu ukuran nano ditaruh tidak jatuh. Dia ngambang terus karena kehilangan gravitasi. Nah gitu Pak, dengan ukuran nano ternyata manusia bisa membuat ada sifat-sifat baru seakan-akan menjadi benda-benda baru yang selama ini kita tidak tahu. Sehingga menjadi booming, misalkan sifat kelarutannya Pak tadi, kita bicara masalah kalsium. Kenapa orang Nyun Sewu, orang sepuh makan tulang banyak, ternyata tetap osteoporosis? Karena tidak diserap Nyun Sewu. Kan 3 jam lambung udah 1 hari keluar kan gitu kan, karena tidak bisa diserap lagi. Padahal kebutuhan kalsium di dalam tubuh kita nggak banyak, berapa miogram gitu kan. Tapi harus ukurannya harus halus mendekati ion. Makanya harus ukuran nano. Dengan di teknologi nano makanya kita suruh ngunyah banyak-banyak gitu karena supaya bisa ukurannya lebih halus. Sifat dari ini saya buat dengan nano, sifat dari material kecepatan reaksi itu menjadi luar biasa cepatnya lah gitu kira-kira gitu Pak, sehingga bisa molekul ya mendekati ukuran molekul gitu Pak, sehingga kita bisa lebih efisien. Nonton Pak Nyun Sewu ini penjelasannya Pak Faruk. Oke, jadi ya kebetulan kita biasa ya katakanlah di radioaktivitas itu dalam katakanlah satuan itu sebetulnya ya tercermin, maaf ini karena saya di rumah sakit saya terpaksa pakai masker. Jadi katakanlah misalkan sesuatu ya kalau di bidang ilmu yang bisa kita hadapi ini kan, katakanlah sesuatu senyawa radioaktif, otomatis dia nano. Kalau radioaktif nyusul Pak, jadi kalau kita misalkan TC, kita main TC dengan 1 milikuri atau 100 milikuri katakanlah. Kita membuat ini dengan 100 senyawa milikuri. Nah, saya kira otomatis itu nano. Otomatis ya.
Karena dalam satuan merkuri kalau kita konversi dia ke satuan berat, otomatis nano. Gitu kan. Kalau boleh Nyon Sewu Pak, saya Nyon Sewu kita diskusi. Jadi kalau reaksi inti Pak, reaksi inti bukan nano lagi Pak, itu bahkan sampai bisa ukurannya sangat kecil lagi Pak, udah di bawah piko malah Pak. Jadi bukan nano lagi tuh Pak, sudah sangat kecil sekali karena inti kan misalkan nih hidrogen atau kalsium karbon, atom karbon itu ukurannya 0,1 Armstrong Pak, 0, berapa Armstrong lah Sewu. Itu udah 0,01 nano kan, berarti kan gitu kan. Ada 500 karbon menyusun itu baru 1 nanoan gitu Pak, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita bahas tentang masalah tadi reaksi inti, nah reaksi inti itu jauh lebih kecil lagi Pak. Saya mungkin Bapak lebih ya nuklir kan ya tahu ya. Intinya masalahnya itu jari-jarinya itu 1/10.000 ya. Kalau misalkan elektron itu berputar mengelilingi inti atom, itu ada ruang kosong. Itu misalkan kalau ukurannya inti atom itu 1 meter, maka 10 kilo dari sini itu adalah elektron yang berputar mengelilingi inti atom, ya kan, elektron itu kecepatan tinggi itu ya Pak ya. Jadi 0,1 Armstrong itu atom, kalau inti itu adalah 1/10.000-nya lagi Pak. Jadi itu udah di bawah piko, itu nano, piko di bawahnya lagi itu Pak. Nah, jadi kalau itu lebih kecil lagi Pak. Kelebihan teknologi nanonya itu gitu kan, katakanlah perbedaan sifat nggak tahu sifat fisik itu sifat apa, itu tergantung pada ukurannya atau tergantung pada unsurnya. Ukurannya Pak. Sekarang emas. Ya. Itu emas sebagai AU atau emas sebagai cincin. Jadi begini, atau Pak, sebagai logam mulia emas gitu. Jadi emasnya atau jadi ngerti Pak Nyon Sewu. Ternyata ketika ukuran sangat halus, reaksi kimia, fisika, biologi itu sudah menjadi satu, Pak. Bingung orang jadi sekarang nggak bisa diidentifikasi kembali ketika ukurannya nano. Ketika ukuran nano, ternyata misalkan nih, saya bikin partikel emas ukurannya 5 nano. Ternyata kalau saya taruh di udara, harusnya dia ada gravitasi. Hilang kayak gravitasinya. Yang kedua, ketika magnet, dia juga tiba-tiba berubah lagi kayak magnetnya. Reaktivitasnya juga sangat berubah, warnanya juga berubah. Artinya ketika benda berukuran nano, dia dengan sifat-sifat yang sebelum di bulk material, maksudnya di material yang mikro tadi atau makro, itu berbeda sama sekali. Intinya sih gitu Pak. Perbedaan ini menunjukkan karena ukurannya dulu Pak. Perkara sifatnya, intinya itu ya Pak ya. Kan ukuran itu mempengaruhi strukturnya Pak. Struktur daripada reaksinya. Tangan-tangannya kan bereaksi seperti tadi Nyon Sewu antara intan dan arang. Itu sebenarnya bahan bakunya sama kalau kita lihat. Tapi ketika ukurannya membentuk tangan-tangannya yang satu menjadi tetrahedral ya kan, itu menjadi intan. Karbon atomnya ternyata tangan kanan dengan tangan kiri yang satunya lagi. Tapi kalau yang arang itu tangan kiri bersama tangan kiri. Tangan kanan bersama tangan kanan. Jadi kan agak berbeda ininya, sehingga secara bahan baku karbonnya tetap sama, tetapi sifatnya memiliki perbedaan yang sangat menonjol karena tadi Pak, bentukan struktur daripada itunya berbeda. Nah di situ Pak Nyon Sewu ini diskusinya agak lebih dalam. Ya. Jadi sifat kimianya kadang-kadang sudah berubah semua Pak. Jadi tidak bisa lagi ditentukan yang mempengaruhi mana gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi semuanya berpengaruh. Ya, terima kasih Prof. Nurul. Oke. Terima kasih Pak Faruk. Oke. Ya, monggo Pak. Waktunya terbatas, Mado. Iya. Jadi saya terus terang secara jujur sampai sekarang ini saya betul-betul tidak mudeng dengan nanoteknologi. Ya. Jadi kalau kita baca dari bacaan apapun nanoteknologi itu nggak mudeng gitu kan. Jadi ini karena ilmu teknologi itu adalah betul-betul ilmu atau karena ukuran atau karena AU karena ukuran sekian sifat fisiknya berbeda itu sebagai AU bukan sebagai nano gitu. Bukan ilmu nano. Ya, semacam gitu. Terus
Jujur saya katakan saya sendiri sampai sekarang ini masih bingung gitu kan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Faruk. Mungkin bisa di browsing 500 lebih artikel dari Pak Prof. Nurul ini, Pak. Jadi mungkin ada sesuatu yang bisa dipahami dari itu penjelasan pertanyaan-pertanyaan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Prof. Nurul sudah memberi wawasan kita yang sangat bagus dan mengupdate pengetahuan-pengetahuan yang siapa yang cuma yang tahu kulit-kulitnya tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Prof. Nurul, mulai dari awal prosesnya sampai bagaimana sampai ke pasar. Nah, jadi dan yang perlu menjadi acuan panduan buat peneliti yang muda barangkali ini. Jadi konsepnya demand driven itu tadi. Jadi apa yang diperlukan oleh pihak industri itu yang dikerjakan. Jadi tidak seperti apa yang Pak Jo sampaikan tadi, bukan for coin tapi for coin. Jadi apa yang diperlukan oleh pihak industri langsung dimanfaatkan oleh pihak industri. Jadi end usernya. Dan sampai ke pasar tadi. Dan terima kasih banyak Pak Prof. Nurul atas paparannya, waktunya yang sudah lebih dari 2 jam berkomunikasi dengan kami, dengan memaparkan kepada kami, dan juga kepada Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada acara hari ini, dan semoga apa yang kita dapat menjadi amal juga buat Prof. Nurul ini, amal jariah buat beliau ini. Amin. Dan terima kasih. Ya. Dan karena waktu sudah hampir jam 12. Hampir jam 12. Kita tutup acara Zoom paling lama ini, luar biasa. Justru itu. Paling lama ini. Rugi pokoknya nggak hadir. Betul, betul. Saya aja teknisi hadir saya. Ya. Saya sasaran saya untuk anak saya nanti. Boleh Pak Prof. Nurul bisa mimpin anak saya nanti. Ya. Dingin. Ya, Prof. Nurul, mohon izin kan kami merekam ini, jadi mungkin bisa diupload untuk dipublikasikan, terbatas nanti kepada anggota-anggota yang tidak ini bentuk rekaman YouTube-nya. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah atas pertemuan kita hari ini, dan kita tutup acara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nurul. Sama-sama ya Bu semua. Terima kasih Prof. Nurul. Sangat menarik sekali untuk saya yang non eksak. Terima kasih Prof. Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Rizal, ini nanti ada rekamannya ya? Ada beberapa teman yang minta ini di-share videonya katanya. Ada nanti. Oke. Kita share. Nanti. Biasa. Izin live ya. Izin live, terima kasih. Ya, terima kasih Bu.